Limuran menunggu di aula selama setengah jam, dan akhirnya aura kuat datang dari aula dalam. Meskipun aura ini agak asing, namun tak terduga. Jelas itu adalah aura kental yang hanya bisa dimiliki oleh para kultivator hebat. Limuran segera berdiri. Ia tahu bahwa gurunya, Master Yuda Zenren, telah tiba. Benar saja, sesosok melintas di pintu masuk aula dalam, dan kemudian seorang lelaki tua yang luar biasa dan anggun muncul di depan kursi utama aula, menatap Limuran sambil tersenyum. Murid memberi salam kepada guru. Selamat atas kenaikan pangkatmu menjadi biksu agung. Limuran segera melangkah maju dan memberi hormat. Benar-benar kamu. Tuan Yu tersenyum dan berkata, kamu juga sudah mencapai tahap tubuh sejati, jadi tidak perlu terlalu sopan. Sambil berbicara, dia melambaikan tangan ke arah kultivator tahap penampakan Dharma, yang dengan bijaksana mengundurkan diri. Kepala istana ini hanya berencana mengirim orang untuk mencari keberadaanmu, tapi aku tidak menyangka kau akan kembali ke sekte atas inisiatifmu sendiri. Kata Tuan Yu sambil tersenyum. Limuran berkata, saya telah berkelana selama bertahun-tahun, berlatih di mana-mana, dan saya tidak tahu bahwa guru bertanggung jawab atas istana Dewa Gu dan telah mencapai tingkat kultivasi yang tinggi. Kalau tidak, saya pasti sudah datang untuk memberi selamat kepada guru sejak lama. Haha, aku tak pernah menyangka mantan kepala istana, Tuan Taigu, akan memperhatikanku dan menyerahkan posisi kepala istana kepadaku. Jika bukan karena bantuan Tuan Taigu, aku khawatir aku tak akan bisa maju ke kultivator agung dengan mulus. Kata Tuan Yu. Limuran bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi, Guru Taigu memang orang yang berwawasan luas. Tapi mengapa Guru Taigu mengeluarkan perintah pembasmian terhadap murid-muridnya saat itu? Apakah hanya karena bunga pengusir serangga itu? Master Yu menggelengkan kepala dan tersenyum, ini sebenarnya salah paham. Master Taigu segera membatalkan perintah pembasmian, tetapi Anda sudah melarikan diri jauh, dan saya tidak dapat menghubungi Anda. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu Anda, saya pikir Anda telah binasa, atau berkultivasi di tempat lain, dan tidak akan pernah kembali ke dunia kultivasi abadi Laut Selatan. Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah lebih dari 200 tahun, Anda tidak hanya akan kembali ke Istana Dewa Gu, tetapi juga meningkatkan kultivasi Anda secara signifikan. Sekarang Anda ternyata adalah seorang kultivator tubuh sejati tingkat menengah, hanya satu alam kecil lebih rendah dari saya. Ngomong-ngomong, apakah Anda masih membudidayakan bunga pengusir serangga itu? Limuran mengangguk dan berkata, murid itu mematuhi perintah gurunya dan telah perlahan-lahan membudidayakan bunga pengusir serangga selama bertahun-tahun. Guru Yu bertanya dengan prihatin, berapa banyak bunga pengusir serangga yang Anda miliki sekarang? Apakah ada petani lain yang tahu tentang ini? Limuran menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum memberitahu siapapun tentang bunga pengusir serangga. Saya sudah membudidayakan lebih dari 100 bunga pengusir serangga dan memurnikan 3 botol cairan bunga pengusir serangga. Banyak sekali. Tuan Yu sedikit terkejut dan berkata, berikan semuanya padaku. Aku punya kegunaan penting lainnya untuk mereka. Baik, Limuran segera mengeluarkan bunga pengusir serangga dan sari bunga pengusir serangga yang sudah dimurnikan, lalu menyerahkannya kepada Tuan Yu. Tuan Yu menyelamatkan nyawa Limuran, dan sekarang ia meminta harta karun ini kepada Limuran. Limuran tentu saja tidak akan menolak. Tuan Yu tidak memeriksa harta karun ini dengan saksama. Ia melambaikan lengan bajunya, dan seberkas cahaya redup muncul, membungkus harta karun ini, lalu menghilang. Guru, Anda ingin bunga pengusir serangga dan cairan bunga ini untuk mengatasi wabah serangga, kan? Limuran berkata, kali ini, selain memberi selamat kepada guru atas kemajuannya, saya juga punya sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda, Guru. Mungkin ada hubungannya dengan wabah serangga. Saya yakin kemunculan wabah serangga itu mungkin bukan bencana alam, melainkan bencana buatan manusia. Mendengar ini, ekspresi Tuan Yu sedikit berubah. Ia mengerutkan kening dan berkata, petunjuk apa yang kau temukan? Ceritakan lebih detail. Limuran berkata, muridku menemukan bahwa wabah serangga mungkin terkait dengan Sekte Silence. Ada 2 alasan. Pertama, awan serangga baru-baru ini dilaporkan disertai dengan munculnya pusaran hitam misterius. Seorang kultivator ibel yang telah berubah wujud yang kutemui juga mengungkapkan bahwa kemunculan pusaran hitam ini terkait dengan kultivator manusia tingkat tinggi. Ia juga menangkap seorang tetua Sekte Silence yang terlihat berlama-lama di dekat pusaran hitam sebelum awan serangga muncul, dan gerakannya mencurigakan. Kedua, Sekte Sunyi punya motif tersembunyi terhadap kuil Dewa Gu. Ada pepatah di Laut Selatan ketika wabah serangga muncul, kuil akan terbuka. Setiap kali wabah serangga muncul, kuil Dewa Gu tampak menutup lalu membuka, menandakan pasti ada hubungan tertentu di antara keduanya. Dan kuil Dewa Gu tidak hanya bisa diakses oleh kultivator seperti kami di Istana Dewa Gu. Para kultivator Sekte Sunyi juga bisa menggunakan berbagai cara untuk memasuki kuil Dewa Gu tanpa diketahui siapapun,
dan bahkan bisa memasuki area inti kuil Dewa Gu seperti lantai 8 dan 9. Mereka tampaknya lebih mengenal kuil Dewa Gu daripada para kultivator di istana ini. Apa? Tuan Yu terkejut mendengar ini. Para kultivator dari Sekte Jiemi juga bisa memasuki kuil Dewa Gu. Apa yang mereka lakukan di sana? Bagaimana Anda tahu? Limuran berkata, sejujurnya, lebih dari 200 tahun yang lalu, ketika saya memasuki kuil Dewa Gu, saya menemukan keberadaan para kultivator Sekte Jiemi di dalamnya dan bahkan berduel dengan salah satu dari mereka. Namun, saya dikekang oleh pikiran pemimpin Sekte Jiemi, Taoist Tua Tianling, dan tidak dapat melaporkan hal ini kepada guru maupun sekte. Kemudian, seiring dengan peningkatan kultivasi saya mampu melenyapkan batasan pikiran tersebut, dan sekarang saya dapat mengatakan yang sebenarnya. Pantas saja Taoist Tianling ingin menerimamu sebagai muridnya saat itu. Ternyata itu hanya untuk mengendalikanmu. Gumam Guru Yu dengan ekspresi penuh kesadaran. Dia lalu melanjutkan, apa yang dilakukan para biksu Sekte Sunyi ketika mereka memasuki kuil Dewa Gu? Apakah kau tahu detailnya? Limuran menjawab, saya tidak begitu yakin tujuan spesifik mereka memasuki kuil Gu. Namun, sepertinya mereka tidak ke sana untuk mengumpulkan berbagai serangga Gu, juga tidak mencari harta karun. Sebaliknya, mereka ke sana untuk memperkuat beberapa formasi terlarang khusus. Namun, pengetahuan saya tentang formasi terbatas, dan saya tidak tahu apa tujuan formasi yang mereka perkuat. Jadi begitu, Tuan Yu tiba-tiba menggebrak meja dengan marah, pantas saja, pantas saja. Pantas saja kuil Gu berdiri kokoh selama ribuan tahun. Ternyata ada orang-orang di balik layar yang membuat onar. Limuran bingung ketika mendengar ini dan bertanya, Guru, apa maksud Anda dengan ini? Setelah hening sejenak, Guru Yu berkata, Guru telah lama menduga bahwa kuil Gu terkait erat dengan wabah serangga. Guru percaya bahwa selama kuil Gu dihancurkan, wabah serangga dapat dicegah. Para kepala istana di istana ini memiliki pemikiran yang sama, jadi saya telah menetapkan aturan, dengan menawarkan imbalan yang besar, untuk mengizinkan murid-murid saya memasuki kuil Gu dan menggali tambang batu penyegel surga. Ini karena kekuatan penyegelan yang luar biasa dari urat batu penyegel surga kemungkinan besar merupakan sumber kekuatan penyegelan kuil Gu yang dahsyat. Setelah tambang batu penyegel surga hampir sepenuhnya ditambang, kekuatan penyegelan kuil Gu akan sangat berkurang. Dengan begitu, kita dapat menghancurkan kuil Gu dan mengakhiri wabah serangga. Tapi aku tidak menyangka bahwa selama ribuan tahun terakhir, para tetua istana ini yang telah memasuki kuil Gu telah menambang sebagian besar urat batu penyegel surga, namun kuil Gu tetap tak terhancurkan. Ternyata para biksu dari Sekte Jiemi diam-diam merencanakan sesuatu di balik layar. Sementara kita menghancurkan segel kuil Gu, mereka justru memperkuatnya, membuat usaha kita sia-sia. Berbicara tentang ini, Guru Yu menjadi geram dan tampak sangat jengkel. Limuran bertanya dengan bingung, Guru, apakah Anda yakin bahwa selama kita menghancurkan kuil Gu, tidak akan ada wabah serangga? Benar sekali, kata Guru Yu, serangga-serangga itu pada dasarnya lolos dari kuil Gu secara kebetulan. Kuil Gu pada dasarnya adalah sarang serangga raksasa. Selama tidak dihancurkan, wabah serangga bisa muncul kapan saja, dan bahkan semakin parah. Tapi kenapa para biksu dari Sekte Jiemi melakukan ini? Wabah serangga itu sama sekali tidak akan menguntungkan mereka. Limuran masih menyimpan banyak pertanyaan di benaknya. Tuan Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan aku pun tidak bisa menebak apa yang sedang direncanakan orang-orang itu. Tapi mereka jelas punya niat jahat. Begini saja, aku ada urusan penting yang harus diselesaikan akhir-akhir ini dan tidak bisa bebas, tapi aku akan mengutus tetua tertinggi istana ini untuk pergi ke Sekte Jiemi dan mencari tahu apa yang terjadi. Kita harus menangkap orang-orang itu hidup-hidup atau membasmi mereka, dan kita tidak bisa membiarkan mereka terus membuat masalah secara diam-diam. Kata Tuan Yu dengan penuh kebencian. Limuran berkata, murid juga bersedia pergi ke gerbang Jiemi bersama. Aku ingin mengakhiri dendam masa lalu. Kau juga mau pergi? Master Yu tertegun, lalu tertawa dan berkata, baiklah, pergilah juga. Dengan kultivasi tubuh sejati tingkat menengahmu saat ini, kau pasti bisa mengatasinya sendiri. Aku serahkan urusan ini padamu dan adik muda Dong. Jangan lunak pada orang-orang dari Sekte Jiemi itu dan biarkan mereka kabur. Jangan mengecewakanku. Ya, saya akan melakukan yang terbaik. Limuran setuju. Tuan Yu mengangguk dan berkata, baiklah. Aku akan memanggil adik muda Dong dan menjelaskan masalah ini kepadamu. Sambil berbicara, dia membuka bibirnya sedikit dan membisikkan beberapa kata. Ribuan mil transmisi suara. Jantung Limuran berdebar kencang. Ini adalah kekuatan magis tertinggi yang hanya dimiliki oleh para kultivator hebat. Ini juga merupakan mantra transmisi suara, tetapi ketika dilakukan oleh seorang kultivator hebat,
mantra ini dapat mengirimkan suara secara langsung dan akurat ke seluruh penjuru sekte, dan hanya orang-orang tertentu yang dapat mendengarnya. Yang lain, bahkan jika mereka berada di dekatnya, tidak akan dapat mendengar sepatah kata pun. Kekuatan magis semacam ini bahkan lebih praktis daripada jimat transmisi suara. Namun, hanya ketika seseorang memiliki kesadaran ilahi yang sangat kuat, yang cukup untuk menyelimuti seluruh sekte di dalam dan luar, teknik transmisi suara rahasia dapat dilakukan hingga tingkat tersebut. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua bergegas datang ke sini untuk mengunjungi Guru Yu. Saudara Yu memanggil saya. Apa instruksi Anda? Saat lelaki tua itu memasuki aula, ia membungkuk hormat. Sebelum Guru Yu dapat menjawab, lelaki tua itu melihat Limuran berdiri di sampingnya dan langsung terkejut. Hei, bukankah ini adik muda Li? Adik muda Li? Kemana saja kau selama 200 tahun terakhir? Kapan kau kembali ke istana Dewa Gu? Kau benar-benar telah maju ke tahap tengah tubuh sejati. Pria tua itu mengajukan serangkaian pertanyaan, tampak sangat terkejut. Kakak Dong, aku tidak menyangka itu kau. Limuran juga cukup terkejut. Ia mengenali lelaki tua ini. Ternyata Kakak Dong, tetua senior istana Dewa Gu saat itu. Kakak senior Dong ini hampir mencapai akhir hayatnya saat itu, tetapi ia bekerja sama dengan Limuran untuk memurnikan 2 pil kebangkitan. Setelah masing-masing meminum 1, umur mereka bertambah lebih dari 100 tahun. Tak disangka, tambahan 100 tahun kehidupan inilah yang memungkinkan Penatua Dong berhasil mencapai tahap tubuh sejati, dan tingkat kultivasinya pun semakin meningkat. Hari ini, 200 tahun kemudian, Penatua Dong telah menjadi seorang kultivator tahap tengah tubuh sejati. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 200 tahun, keduanya telah maju dari tahap Dharmakaya ke tahap tengah tubuh sejati, yang juga sangat langka. Hanya saja Limuran telah maju dari tahap awal Dharmakaya ke tahap tengah tubuh sejati, sementara Penatua Dong telah maju dari tahap akhir Dharmakaya ke tahap tengah tubuh sejati. Jadi, kecepatan kultivasi Limuran masih lebih menakjubkan. Namun, Limuran juga sangat yakin bahwa ia telah menemukan banyak peluang luar biasa dan menerima bantuan dari jimat warisan Tao Tianxuan, yang memungkinkannya mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Agaknya, Penatua Dong juga memiliki beberapa peluang yang patut ditiru untuk mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Yu Zhenren berkata, kepala istana ini memanggil kalian berdua hari ini untuk membahas masalah Sekte Jiemi. Sekte Jiemi hanyalah sekte besar biasa, sama sekali tidak sebanding dengan kepala istana ini. Namun, mereka selalu bersikap rendah hati, menyembunyikan keberadaan mereka dari publik. Kepala istana ini baru saja mengetahui bahwa mereka diam-diam menentang kepala istana ini. Kalian harus segera memimpin beberapa tetua dan murid elit kepala istana ini untuk menyerang Sekte Jiemi sekaligus. Jika kalian dapat menangkap para kultivator tingkat tinggi di dalam sekte dan menyerahkan mereka hidup-hidup kepada kepala istana ini, itu akan menjadi yang terbaik. Jika tidak, kalian harus membasmi mereka di tempat. Tidak akan ada kesalahan. Ya, Tetua Dong dan Limuran langsung setuju lalu berpamitan dan pergi. Setelah keduanya meninggalkan Gua Guru Yu, Tetua Dong berkata, setahu saya, selain Taoist Tianling, yang berada di tahap tengah tubuh sejati, ada 2 kultivator di tahap awal tubuh sejati. Selain itu, ada puluhan kultivator di tahap Citra Dharma, dan ratusan kultivator di tahap Qi dan Meridian serta tahap pengembaraan ilahi. Secara keseluruhan, jumlah kultivator tidak terlalu banyak. Dengan kekuatanmu dan aku, pada dasarnya kita bisa melawan Taoist Tianling dan para kultivator tahap tubuh sejati lainnya dari Sekte Jiemi. Namun, demi keselamatan, kita harus mengundang beberapa rekan Taoist lagi dan membawa lebih banyak orang. Limuran mengerutkan kening dan berkata, seperti kata pepatah, kecepatan adalah kunci dalam perang. Jika kita mengumpulkan terlalu banyak orang dan mengirim pasukan besar ke Sekte Jiemi, beritanya mungkin akan bocor, sehingga Sekte Jiemi bisa mempersiapkan serangan balasan lebih awal. Jika mereka kabur lebih dulu, akan sulit bagi kita untuk menangkap mereka semua. Terutama bagi para kultivator tingkat tinggi di atas tahap Dharma. Jika mereka menggunakan cara seperti susunan teleportasi untuk berpencar dan kabur, lalu bersembunyi, akan semakin sulit bagi kita untuk melacak mereka. Kata-kata saudara muda Li memang masuk akal, tetapi jika kita berdua pergi jauh ke wilayah musuh sendirian, aku khawatir itu akan sangat berbahaya, kata Penatua Dong ragu-ragu. Limuran merenung sejenak dan berkata, bagaimana kalau begini? Aku akan pergi ke Sekte Jiemi dulu dan bersembunyi di sana untuk menghancurkan susunan teleportasi dan rute pelarian mereka yang lain. Kakak senior Dong akan tiba bersama pasukan Istana Gusen. Dengan kau dan aku bekerja sama, kita pasti akan menghabisi Sekte Jiemi. Tetua Dong berkata, rencana saudara muda Li memang bagus, tapi aku khawatir akan sangat berisiko bagi saudara muda Li untuk menyelinap ke Sekte Jiemi sendirian. Limuran tersenyum tipis dan berkata, saudara Dong, jangan khawatir.
Saya telah mengembangkan beberapa keterampilan penyelamatan jiwa selama bertahun-tahun. Bahkan jika saya kalah, saya akan mampu melindungi diri dan melarikan diri. Selain itu, saya memiliki beberapa dendam lama dengan Sekte Jiumi yang ingin saya selesaikan pada kesempatan ini. Penatua Dong mengangguk dan berkata, baiklah, karena saudara muda Li begitu percaya diri, maka kita berdua akan mengikuti rencana kita dan bertindak sendiri-sendiri. Saudara muda Li sudah bertahun-tahun tidak muncul di dunia kultivasi Nantianhai. Jika dia menyusup ke Sekte Jiumi, akan sulit baginya untuk dikenali. Setelah keduanya membuat keputusan, Limuran segera mengucapkan selamat tinggal kepada Tetua Dong, meninggalkan istana Dewa Gu, dan langsung menuju gerbang Jiumi. Di tengah jalan, roh jahat itu tiba-tiba berkata, tidakkah menurutmu ini agak aneh? Aneh? Ada apa? Tanya Limuran heran. Jiwa Ibel berkata, yang kumaksud adalah gurumu, Guru Yu. Secara logika, seorang guru seharusnya sangat gembira melihat muridnya, yang hidup dan matinya masih belum diketahui dan kultivasinya telah meningkat pesat, tiba-tiba kembali. Namun, Guru Yu tampak lebih terkejut daripada senang. Sepertinya hubungan guru-muridmu tidak terlalu dalam. Limuran tersenyum tipis dan berkata, haha, senior, kau tidak tahu. Ketika Guru Yu menerimaku sebagai muridnya, itu hanya untuk membantuku, bukan untuk benar-benar mewarisi ajarannya. Aku hanyalah murid nominalnya. Namun, meskipun aku hanyalah murid nominal, ketika aku menghadapi bahaya, Guru Yu melangkah maju dan diam-diam menyelamatkanku. Tanpa ini, aku tidak akan bisa melarikan diri dari Laut Langit Selatan, dan aku tidak akan bertemu senior Mohun nanti. Menurutku, guru tampak dingin di luar, tetapi hangat di dalam. Meskipun jarang tersenyum, beliau sebenarnya cukup setia. Selain itu, guru lahir di Pulau Ningfeng, sebuah pulau kecil dan biasa di Laut Selatan. Meskipun beliau tidak lagi memiliki keturunan di pulau itu, ketika wabah serangga melanda, beliau tetap mengirimkan biksu dari Istana Dewa Gu untuk menjaga pulau dan melindungi keselamatan manusia di sana. Lebih lanjut, beliau telah menyelidiki penyebab wabah tersebut dengan cermat dan dengan sungguh-sungguh menginstruksikan saya untuk rajin membudidayakan bunga pengusir serangga. Niat beliau sungguh baik. Limuran menjelaskan perbuatan Guru Yu satu persatu kepada Mohun. Setelah mendengarkannya, Mohun pun berubah sikap. Jiwa Ibel berkata, jadi begitulah. Dari sini, tampaknya Tuan Yu memang pria yang menghargai masa lalu dan menghargai persahabatan. Aku salah kali ini. Limuran tersenyum dan berkata, kita hanya bisa mengenali wajah seseorang, tetapi tidak hatinya. Ada yang tersenyum tetapi menyimpan pisau di hatinya. Ada yang tampak tenang tetapi sebenarnya bersemangat. Hanya dengan berinteraksi secara tulus dengan mereka, kita bisa mengetahui karakter mereka. Saya tidak berani berbicara mewakili kultivator lain, tetapi Guru Yu Zhenren jelas bukan orang yang pengkhianat dan tidak setia. Mohun tersenyum dan berkata, tampaknya Anda sangat menghormati Guru Yu. Inilah anugerah penyelamatan hidupku, hubungan antara guru dan murid, aku tidak berani melupakannya, jawab Limuran tanpa ragu. Jadi, kau akan mengikuti perintah Tuan Yu kata demi kata, tapi aku tidak tahu posisi apa yang kumiliki di hatimu. Apa kau mendengarkan apa yang kukatakan? Tanya Jiwa Ibel tiba-tiba. Limuran tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, senior, Anda telah berulang kali membimbing saya, dan itu sangat bermanfaat bagi saya. Status Anda tentu saja tidak rendah. Selama Anda tidak membujuk saya untuk naik ke dunia Ibel, semuanya bisa dibicarakan. Sepertinya meskipun aku sudah bersamamu selama 200 tahun, kedudukanku di hatimu masih jauh lebih rendah daripada peri 1000 ilusi, yang baru beberapa kali kau temui. Melihat niatnya sudah sepenuhnya terungkap oleh Limuran, Jiwa Ibel hanya bisa mendengus dingin dan tak berkata apa-apa lagi. Setelah mendekati gerbang keheningan, Limuran menggunakan seni penyamaran, sosok dan penampilannya berangsur-angsur berubah, bahkan napas dan suaranya pun berubah pula, dan akhirnya ia menyamar sebagai kultivator Dharmakaya gerbang keheningan yang pernah ditemuinya di Istana Naga. Teknik penyamaran yang ia gunakan dipelajari dari peri 1000 ilusi. Meskipun itu hanyalah puncak gunung es dari 1000 perubahan peri 1000 ilusi, efeknya sudah luar biasa. Setidaknya para kultivator tahap Dharma itu pasti tidak akan mampu mendeteksi kelemahannya. Jika peri 1000 ilusi sendiri yang melakukan mantranya, ia bahkan dapat menipu mata dan telinga para kultivator hebat di tahap akhir tubuh sejati. Sekte Silence terletak di Pulau Lingfeng, sebuah pulau kecil. Seluruh pulau diselimuti oleh formasi Sekte Silence, dan hanya ada satu pulau terpencil seperti itu dalam radius 100 mil di sekitarnya. Jadi, begitu seseorang mendekati wilayah laut di dekatnya, mereka akan mudah terdeteksi oleh Sekte Silence. Ketika Limuran terbang hingga jarak 10 mil dari Pulau Lingfeng, dia melihat dua biksu terbang keluar dari pulau itu dan datang ke arahnya. Kedua kultivator itu sama-sama berada di tahap pengembaraan ilahi. Salah satu dari mereka sekilas mengenali Limuran dan berkata, Paman Bai, akhirnya kau kembali.
Paman Liu sedang menunggumu. Limuran berkata, kami mengalami sedikit masalah di jalan, jadi kami tertunda beberapa saat. Baiklah, Paman akan pergi ke saudara Liu untuk melaporkan situasinya. Kultivator lain di tahap pengembaraan ilahi berkata, Paman Bai, mohon maafkan saya. Sesuai aturan, silakan keluarkan token identitas Anda dan biarkan kami melihatnya. Haha, tentu saja aku harus melakukan ini. Limuran tersenyum tipis dan mengeluarkan token giok dari tangannya. Token giok ini diambil dari tas penyimpanan biksu Sekte Jiomi yang dipenjara di Istana Naga. Biksu di tahap pengembaraan ilahi mengambil token giok dan merapal mantra ke dalamnya. Token itu langsung memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Di dalam cahaya putih itu, terdapat sosok manusia samar, yang tampak sangat mirip dengan penampilan Limuran saat ini. Terima kasih, Paman Bai. Kultivator di periode Senyu itu mengembalikan token giok itu kepada Limuran, lalu membawa Limuran ke Pulau Lingfeng. Aku ingin tahu di mana kakak senior Liu sekarang. Tanya Limuran. Mungkin di dalam gua di puncak Zizu, jawab seorang kultivator di tahap pengembaraan ilahi. Limuran mengangguk dan terbang ke udara. Ia melihat banyak puncak di bawahnya tertutup hutan bambu yang lebat, dan daun bambu di salah satu hutan berwarna ungu merah. Limuran segera terbang menuju hutan bambu ungu, dan benar saja, kedua biksu pengembara itu tidak ragu sedikitpun. Dalam perjalanan, Limuran bertemu beberapa biksu yang terbang melintas, dan semuanya menyapanya. Limuran pun membalasnya dengan senyuman. Ada beberapa gua di puncak Zizu, salah satunya cukup megah. Limuran menduga bahwa kakak senior Liu pasti cukup berpengaruh di Sekte Jiomi, dan gua-guanya kemungkinan besar cukup besar, jadi ia terbang menuju gua yang terbesar. Hanya ada lapisan kabut pembatas di luar gua, dan tidak ada pendeta yang menjaganya. Limuran berkata dengan keras, apakah kakak senior Liu ada di sini? Kakak muda Bai ingin bertemu denganmu. Sesaat kemudian, seorang pria parubaya dan seorang pria tua botak berusia 50-an terbang keluar dari gua untuk menyambut mereka. Limuran mengerutkan kening. Ia tidak tahu siapa di antara keduanya yang merupakan saudara Liu. Jika ia tidak hati-hati, ia akan ketahuan. Pria tua botak itu berkata, adik Bai akhirnya kembali. Saya sedang membicarakan hal ini dengan adik Tian. Kami pikir adik Bai mengalami kecelakaan. Limuran berkata terima kasih atas perhatian Anda. Saya mengalami beberapa masalah di jalan, jadi saya tertunda cukup lama. Saudara Bai, silakan masuk dan bicara. Saudara Bai, apakah Anda mendapatkan hasil dari penyelidikan penampakan awan serangga itu? Tanya lelaki tua botak itu. Limuran terkejut. Ternyata biksu dari Sekte Jiomi itu hanya datang untuk menyelidiki penyebab munculnya kawanan serangga itu, dan bukan pelaku yang menyebarkan kawanan serangga itu. Apakah Sekte Silence juga sedang menyelidiki alasan kemunculan awan serangga itu? Jika ya, apakah itu berarti Sekte Silence tidak ada hubungannya dengan kemunculan kawanan serangga itu? Pikir Limuran dalam hati. Limuran terdiam sejenak dan berkata, adik muda, kau bertemu banyak kultivator Ibel klan Jiao di Laut Ibel. Kau bahkan melihat Jiao emas yang telah berubah dari kejauhan. Jadi kau tidak berani masuk lebih dalam dan tidak menemukan banyak petunjuk. Namun, kau menyadari pusaran hitam aneh muncul sebelum awan serangga itu muncul. Kita sudah mendengar tentang pusaran hitam beberapa waktu lalu. Pria tua botak itu mengangguk dan mendesah, sepertinya penampakan awan serangga itu persis seperti yang dijelaskan kepala sekolah. Kemungkinan besar itu adalah bencana buatan manusia yang disengaja, bukan bencana alam yang tak terelakkan. Aku ingin tahu kekuatan apa yang ada di balik wabah serangga ini. Tanya Limuran ragu-ragu. Orang tua botak itu mendengus dingin dan berkata, siapa lagi yang berbuat baik kepada orang-orang dari istana Dewa Gu itu? Limuran terkejut. Ia tidak menyangka di mata para biksu Sekte Jiomi, reputasi istana Dewa Gu begitu buruk. Limuran sendiri adalah seorang kultivator istana Dewa Gu, dan beberapa tetua istana Dewa Gu, seperti Muyun, hampir mati di perut serangga karena menyelidiki wabah serangga. Oleh karena itu, Limuran sangat yakin bahwa istana Dewa Gu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Entah tetua Liu dari Sekte Jiomi berbicara omong kosong, atau ada konflik antara Sekte Jiomi dan istana Gusen yang disebabkan oleh seseorang dengan motif tersembunyi, menyebabkan kedua belah pihak percaya bahwa pihak lain adalah penyebab wabah serangga. Tetua Liu dan yang lainnya mungkin telah disihir oleh Taoist Tianling dan yang lainnya dari Sekte Jiomi, dan mereka tidak mengetahui kebenarannya, pikir Limuran dalam hati. Limuran tetap tenang dan mencoba mencari beberapa petunjuk secara tidak langsung, tetapi dia tidak mendapatkan banyak. Dengan kemampuan Limuran, akan mudah untuk segera menaklukkan tetua Liu dan yang lainnya, tetapi ia tidak melakukannya. Karena bahkan saudara muda Bai pun memiliki batasan yang kuat dalam pikirannya, kemungkinan tetua Liu dan yang lainnya juga memiliki batasan tersebut, yang mencegahnya mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui teknik pencarian. Jika dia bertindak gegabah, dia mungkin akan membuat musuh waspada.
Target utama limuran bukanlah para tetua atau kultivator tingkat rendah dari Sekte Jimi. Dia hanya mengincar Master Sekte, Taoist Tianling. Kudengar dari tetua Liu dan yang lainnya bahwa mungkin para tetua dan kultivator tingkat rendah dari Sekte Jimi baru saja ditipu oleh Taoist Tianling. Hanya dengan menemukan Taoist Tianling dan mengetahui niatnya yang sebenarnya, kita bisa mengungkap masalah ini, gumam Limuran dalam hati. Tidak lama kemudian, Limuran mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya dan meninggalkan gua. Limuran segera terbang ke puncak utama Sekte Jimi. Ia telah mengetahui bahwa gua di puncak gunung itu adalah milik Taoist Tianling. Lagi pula, Taoist Tianling biasanya tinggal di rumah dan jarang bepergian. Limuran memutuskan untuk langsung pergi ke gua Tao Tianling dan menangkapnya secara tiba-tiba, sehingga kebenaran pun terungkap. Setelah Limuran mencapai tahap tengah tubuh sejati, ia bertarung melawan seorang kultivator hebat tahap akhir tubuh sejati dari Sekte Ibel Negara Besar Bumi Tengah, dan tidak mengalami kerugian dalam waktu singkat. Kemudian, selama 30 tahun di Tanah Kuno, Limuran tidak hanya terus mengkonsolidasikan kultivasinya, tetapi juga semakin memperkuat keterampilan pemurnian tubuhnya dan metode lainnya. Burung roh Xiao Lei juga mencapai tahap tubuh sejati, dan kekuatannya meningkat pesat. Dengan kekuatannya saat ini, ia yakin bisa menerobos masuk ke gua seorang kultivator tubuh sejati tingkat menengah. Meskipun Taoist Ling Tianling memiliki kekuatan magis yang luar biasa, Limuran memiliki beberapa cara untuk menyelamatkan diri agar tidak terluka. Di depan gua Tao Tianling, ada dua biksu di tahap awal Dharma yang menjaganya. Ketika keduanya melihat Limuran terbang, mereka berdua membungkuk dari kejauhan dan berkata, "Saudara Bai, apa instruksi Anda?" Limuran berkata, "Saya telah menemukan beberapa petunjuk terkait Istana Dewa Gu. Ini masalah yang sangat penting. Saya ingin melaporkannya langsung kepada kepala sekolah. Mohon kedua adik saya menyampaikan pesan ini." Ya, keduanya langsung setuju. Salah satu dari mereka tinggal di sana sementara yang lain masuk ke dalam gua untuk melapor. Tidak lama kemudian, pria itu kembali dan membawa pesan dari Taoist Tianling, mengundang tetua Bai untuk memasuki gua untuk berdiskusi lebih rinci. Limuran mencibir dalam hati. Benar saja, setiap kali seseorang menyinggung sesuatu yang penting terkait Istana Dewa Gu, Taoist Tianling akan menanggapinya dengan sangat serius dan langsung menemui mereka. Tampaknya serangan Sekte Jimi yang terus-menerus terhadap Istana Dewa Gu memang berkaitan erat dengan Taoist Tianling. Limuran dengan mudah menyelinap ke gua Tao Tianling dan menunggu Tao Tianling muncul di aula di suatu tempat. Limuran tidak perlu menunggu lama sebelum dia tiba-tiba merasakan aura familiar muncul di aula. Itu Taoist Tianling. Hati Limuran bergetar. Meskipun 200 tahun telah berlalu, kultivasi Taoist Tianling belum banyak berkembang, dan auranya belum banyak berubah. Limuran segera menentukan asal aura ini. Kemudian, seorang lelaki tua berjanggut putih muncul di hadapan Limuran. Siapa lagi kalau bukan Taoist Tianling? Junior memberi salam kepada Master, kepala sekolah, Limuran memberi hormat dengan hormat. Saudara muda Bai, tidak perlu terlalu sopan, kata Taoist Tianling ramah. Ia menatap Limuran sambil tersenyum, dan tiba-tiba raut wajahnya berubah. Taoist Tianling lalu berteriak, "Bukan, kamu bukan saudara muda bela diri Bai. Kamu siapa? Penglihatanmu bagus, rekan Tao. Kau begitu cepat menyadari penyamaranku." Limuran sedikit terkejut dan mengakuinya. Kilatan cahaya muncul di tubuhnya, dan sosok, penampilan, serta auranya berubah drastis. Ia tiba-tiba menjadi wujud asli Limuran, dan fluktuasi energi vitalnya tak lagi disembunyikan. "Itu kamu." Pendeta Tao Tianling langsung mengenali Limuran dan terkejut, "Kamu ternyata sudah menjadi kultivator tubuh sejati tingkat menengah. Kamu berkultivasi dengan sangat cepat." Limuran mendengus dingin dan berkata, 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Ketika kau menetapkan batasan pikiran ilahi untukku, pernahkah kau membayangkan situasi ini akan terjadi? Taoist Tianling menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak terpikir untuk melarangmu. Itu hanya tindakan sementara. Aku masih perlu mencari kesempatan untuk menghancurkanmu sepenuhnya di masa depan agar merasa tenang. Tapi kemudian kau tiba-tiba menghilang di dunia nantian Hai Siuxian. Sekte kami tidak dapat melacakmu, jadi kami terpaksa melepaskannya. Aku tidak menyangka kau akan datang kepadaku hari ini." Taoist Tianling bertanya dengan cemas, "Saya tidak bisa lagi merasakan belenggu ilahi di tubuh Anda. Saya yakin belenggu itu telah Anda hilangkan. Saya ingin tahu apakah Anda telah memberitahu saya rahasia bagaimana kami memasuki kuil Gu." "Tentu saja sudah kubilang." Limuran tersenyum tipis. "Aku yakin masalah ini akan segera menyebar ke seluruh Istana Dewa Gu. Saat itu tiba, konspirasimu tidak akan bisa disembunyikan." Otang pembawa sial. Pendeta Tao Tianling langsung murka. "Aku sudah merencanakan acara penting ini dengan susah payah selama bertahun-tahun, dan kau malah merusaknya. Hal besar, menciptakan wabah serangga dan menghancurkan semua makhluk hidup di dunia ini.
Sekalipun aku tidak mendukung tipu daya semacam ini, masih banyak kultivator yang akan berdiri dan tidak akan pernah membiarkanmu berhasil, kata Limuran dengan sungguh-sungguh. Bodoh. Taoist Tianling menggelengkan kepalanya dan berkata, akulah yang menghentikan wabah serangga itu. Jika aku tidak merencanakannya secara diam-diam, aku khawatir wabah serangga itu akan lepas kendali dalam beberapa ribu tahun terakhir dan menjadi bencana besar bagi dunia ini. Limuran mencibir dan berkata, baiklah, selama kamu memberikan bukti, aku bersedia mempercayai kecanggihanmu. Bagaimana aku bisa memberimu bukti? Teriak Taoist Tianling dengan marah, kau telah menghancurkan tujuan muliaku, dan kau bersalah atas kejahatan yang keji. Aku akan membuatmu membayar harganya. Begitu selesai berbicara, Taoist Tianling mengangkat telapak tangannya dan menamparkan Limuran. Tiba-tiba, serpihan cahaya merah muda memancar dari telapak tangannya dan berubah menjadi jaring raksasa dengan cahaya spiritual yang bersilangan, menyelimuti Limuran. Baiklah, mari kita selesaikan semua dendam lama dan baru sekaligus. Limuran mendengus dingin. Ia segera menghunus pedang Xuan Guang dan menebas ringan jaring cahaya spiritual raksasa itu. Dengan suara letupan pelan, cahaya pedang cemerlang dari pedang Xuan Guang dengan mudah merobek jaring raksasa itu, dan jaring itu segera menghilang menjadi titik-titik kecil cahaya spiritual. Pendeta Tao Tianling benar-benar mengungkapkan asal-usul pedang Xuan Guang dan mengejutkan Limuran. Lebih lanjut, Taoist Tianling melanjutkan, bukankah ini senjata ajaib penyelamat hidup Master Xuan Guang, pedang Xuan Guang? Bagaimana bisa pedang itu berakhir di tanganmu? Limuran sangat terkejut bahwa Taoist Tianling benar-benar mengenali pedang ini, yang membuatnya semakin curiga terhadap identitas Taoist Tianling. Kau benar-benar mengenal kultivator dunia spiritual Xuan Guang yang hidup 10.000 tahun yang lalu. Sepertinya kau bukan kultivator tubuh sejati tingkat menengah biasa. Mata Limuran menyipit, dan ia menatap tajam ke arah Taoist Tianling, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Taoist Tianling mengerutkan kening dan berkata, kau benar-benar memiliki harta karun seperti pedang Xuan Guang. Sepertinya aku tak bisa menaklukkanmu kecuali aku menunjukkan keahlianku yang sesungguhnya. Setelah mengatakan ini, Taoist Tianling tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan kipas daun katail kuning berukuran sekitar 1 inci. Pendeta Tao Tianling memegang kipas daun palem di tangannya, dan dengan bantuan kekuatan gaibnya, kipas itu segera berubah menjadi raksasa dengan panjang beberapa kaki, dan lapisan cahaya kuning terang mengalir di permukaannya, seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Cahaya harta karun ini bersifat spiritual, kipas daun katail ini juga merupakan harta karun spiritual berkualitas sangat tinggi. Limuran terkejut. Ia telah membaca koleksi buku di surga Gua Langyan dan memiliki sedikit pengetahuan tentang harta karun di dunia. Pada dasarnya ia dapat mengenali asal-usul senjata sihir tingkat 9, harta karun spiritual, dan tiruan yang dibawa oleh para kultivator dari negeri Middle Earth, tetapi ia tidak tahu apa-apa tentang kipas daun katail berkualitas sangat tinggi ini. Senior, tahukah kau asal-usul harta karun ajaib kipas katail ini? Limuran bertanya kepada jiwa Ibel melalui kesadaran ilahinya. Jiwa Ibel berkata, aku juga tidak tahu. Namun, harta karun ini terlihat sangat tua. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimurnikan secara pribadi oleh seorang kultivator tubuh sejati dengan umur hanya 1000 tahun. Identitas orang ini sangat misterius. Dia tidak hanya memiliki harta karun spiritual kuno, tetapi dia juga dapat mengenali asal-usul pedang Xuan Guang hanya dengan sekali pandang. Sungguh luar biasa. Semakin misterius identitas seseorang, semakin besar kemungkinan ia sengaja menciptakan bencana yang mengejutkan, seperti budak hantu di negeri Middle Earth yang ingin menghidupkan kembali Raja Ibel Darah. Limuran berpikir dalam hati, apapun yang terjadi, aku harus menghentikan orang ini. Taoist Tianling memegang harta ajaib kipas daun lontar di tangannya dan melambaikannya dengan ringan. Seketika, awan kuning bergulung dan berubah menjadi angin kencang, menyapu ke arah Limuran. Angin kencang itu bercampur dengan pasir kuning dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya, dan momentumnya sangat mencengangkan. Aura pelindung Limuran terbentuk dari cahaya roh terbalik, dan memiliki efek pertahanan yang kuat terhadap serangan kekuatan sihir dan pikiran ilahi. Aura itu memang cukup kuat, tetapi di bawah kabut kuning dan angin kencang ini, aura itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Limuran melambaikan lengan bajunya, kilatan cahaya putih muncul, lalu muncullah sebuah kerangka putih. Kerangka ini tampak seukuran manusia sungguhan, hanya saja kerangka tersebut memancarkan cahaya putih dingin. Namun, aura yang dipancarkannya sungguh menakjubkan, bahkan melampaui aura Limuran dan Taoist Tianling. Boneka tulang pada tahap akhir tubuh sejati Taoist Tianling terkejut lagi. Boneka tulang ini tak lain adalah Ibel tulang yang telah disempurnakan Limuran. Teknik pemurnian tulang yang digunakan Limuran sama persis dengan yang digunakan Istana Tulang Putih Alam Ibel, tetapi ia tidak menggunakan energi Ibel atau kristal ajaib apapun untuk menyempurnakan boneka tulang tersebut, sehingga tidak terisi energi Ibel. Sebaliknya,
Limuran menggunakan dua batu roh kelas atas yang ditinggalkan oleh peri seribu ilusi selama proses pemurnian tulang, sehingga aura yang dipancarkan oleh boneka tulang ini lebih dekat dengan kultivasi spiritual. Boneka tulang itu berdiri di depan Limuran. Pasir dan bebatuan yang tersapu kabut kuning bagaikan bilah tajam atau palu raksasa seberat 10.000 pon, menghantam boneka tulang itu satu persatu, tetapi boneka tulang itu tidak bergerak sama sekali dan tidak terpengaruh sama sekali. Pendeta Tao Tianling mengerutkan kening dan mengipasi dirinya sendiri dengan kipas daun lontar di tangannya lagi. Kali ini, angin kencang bertiup kencang di bawah kipas daun katail, dan kabut kuning memenuhi langit. Itu adalah serangan magis murni. Dimanapun kabut kuning menutupi, semuanya berubah menjadi batu padat. Boneka tulang dan Limuran juga ikut membeku di dalam batu, namun boneka tulang tersebut langsung mengangkat kedua tangannya, dan melesatlah kekuatan jarak jauh yang langsung memecahkan batu-batu di sekitarnya. Taoist Tianling mengerutkan kening. Boneka tulang ini tidak takut dengan serangan sihir. Ia tidak punya pilihan selain mengubah mantranya lagi. Ia mengumpulkan sejumlah besar kekuatan sihir dan mengipasi kipas daun katail dengan kuat. Tiba-tiba, dua cahaya putih menyambar dan menebas ke arah boneka tulang itu. Kedua cahaya putih itu berubah menjadi pedang angin yang sangat tajam. Kemanapun mereka lewat, mereka mengeluarkan suara tajam menembus udara, hampir merobek kehampaan. Boneka tulang itu merentangkan tangannya untuk menghalangi dua cahaya putih. Dengan dua ledakan ringan, dua cahaya putih menghilang satu demi satu, tetapi lengan tulang boneka tulang, yang bersinar dengan lapisan cahaya giok putih, bahkan tidak meninggalkan bekas luka sedikitpun. Mustahil. Taoist Tianling menarik napas dingin. Serangan pedang angin ini adalah salah satu keahlian uniknya. Belum lagi berhadapan dengan kultivator setingkatnya, bahkan berhadapan dengan kultivator hebat di tahap akhir tubuh sejati, ia tak akan dirugikan. Namun, kali ini, serangannya dengan mudah ditangkis oleh boneka tulang. Hanya Limuran yang tahu bahwa lengan boneka tulang itu terbuat dari tulang kering khusus itu. Tulang kering itu begitu kuat sehingga bahkan pedang Xuan Guang pun tak mampu melukainya. Setelah menangkis dua pedang angin, boneka tulang itu melompat dan menerkam ke arah Taoist Tianling. Boneka tulang itu mengayunkan tangannya, dan kedua lengannya langsung menjadi lebih dari 3 meter panjangnya. Ia merentangkan sepasang cakar tulang besar dengan tulang putih yang mengerikan dan mencengkeram Taoist Tianling. Pendeta Tao Tianling merasa ngeri. Boneka tulang ini tidak takut pada pedang atau mantra sihir, dan sangat sulit dihadapi. Jika tertangkap oleh boneka tulang, ia akan sulit melarikan diri, dan lawan juga bisa menyelinap menyerang dari samping, jadi nasibnya pasti akan buruk. Taoist Tianling dengan lembut mengayunkan kipas daun palem di tangannya, dan angin sepoi-sepoi bertiup, membungkus Taoist Tianling di sekelilingnya. Kemudian, Taoist Tianling menghilang dalam sekejap tertiup angin sepoi-sepoi. Detik berikutnya, Taoist Tianling tiba-tiba melewati boneka tulang dan muncul di belakang Limuran. Ia langsung menebas dua pedang angin dan menyerang Limuran. Pada saat itu, situasi berubah drastis. Taoist Tianling awalnya diserang oleh kedua lengan boneka tulang, tetapi setelah beberapa saat, ia tidak hanya lolos, tetapi juga melancarkan serangan yang sangat dahsyat terhadap Limuran. Pedang angin langsung menusuk Limuran, tetapi sosok Limuran menghilang seperti gelembung dan berubah menjadi cahaya hitam. Ternyata ini hanyalah bayangan. Pendeta Tao Tianling tertegun, dan kemudian sosok Limuran muncul lebih dari 10 kaki jauhnya. Sekalipun Limuran telah membuat kemajuan besar dalam latihan tubuhnya, dia tidak berani menghadapi dua pedang angin itu secara langsung, jadi dia harus menggunakan kekuatan sihir kilatan malam gelap untuk menghindari tebasan dua pedang angin itu. Pendeta Tao Tianling mengerutkan kening. Ia dan Limuran sama-sama menguasai kemampuan teleportasi ini, sehingga pertarungan menjadi semakin sengit dan sengit. Jika ada yang ceroboh, mereka mungkin akan dibasmi oleh yang lain. Limuran juga merasakan firasat buruk. Taoist Tianling ini jauh lebih kuat dari yang ia duga. Ia tidak hanya memiliki harta magis dengan kemampuan menyerang dan bertahan, tetapi juga memiliki teknik teleportasi yang menyaingi kekuatan magis malam kegelapan. Ia sungguh tangguh. Anak baik, kau benar-benar punya bakat. Pendeta Tao Tianling mendengus dingin, lalu menari liar dengan kipas katail di tangannya tanpa menyisakan energi sejatinya. Semburan kabut kuning berhamburan keluar bersama angin kencang, seketika membentuk lapisan-lapisan penghalang batu padat di aula, menyegel tempat itu sepenuhnya. Limuran tiba-tiba merasa bahwa kekosongan di sekitarnya sekeras besi, dan ia berada di bawah tekanan kekuatan 10.000 pound. Di ruang khusus yang diciptakan pihak lain, akan sulit baginya untuk menampilkan kekuatan magis kilatan malam gelapnya. Limuran meninju sekuat tenaga, dan dengan dua ledakan keras, ia menghancurkan banyak penghalang batu di sekitarnya, dan kekuatan pengikat spasial yang sesuai juga sangat melemah. Kemudian, Limuran mengeluarkan 7 atau 8 jimat lubang hitam dan mengaktifkannya satu persatu dengan keterampilan hebat. Simbol-simbol lubang hitam ini langsung berubah menjadi pusaran air hitam yang tak terpahami,
menelan segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan penghalang batu yang berubah dari kabut kuning pun tersedot ke dalam pusaran air hitam dan lenyap begitu saja. Dalam sekejap, Limuran membalikkan keadaan dan mengubah ruang berangin dan berbatu dengan dua atribut angin dan bumi menjadi ruang lubang hitam pekat. Taoist Tianling hanya merasakan sekelilingnya tiba-tiba menjadi gelap, dan seluruh tubuhnya langsung terikat oleh kekuatan penyegel yang kuat. Ia tidak hanya kesulitan bergerak, tetapi bahkan kekuatan sihirnya pun sangat terbatas, dan tidak lancar saat digunakan. Bahkan pikiran spiritualnya pun sulit untuk meninggalkan tubuhnya. Dalam kegelapan, angin kencang tiba-tiba bertiup ke arahnya. Untungnya, kekuatan spiritual Taoist Tianling tidak lemah, dan ia masih bisa mendistribusikan kekuatan spiritualnya di ruang lubang hitam ini, sehingga ia segera menyadari serangan mendadak dari boneka tulang tersebut. Taoist Tianling sangat cemas dan kembali mengipasi kipas daun lontar di tangannya dengan liar. Dengan suntikan kekuatan sihir yang besar, ruang lubang hitam akhirnya tak mampu menahan hantaman angin kencang dan kabut kuning, dan langsung berubah menjadi bintik-bintik cahaya hitam dan hancur berkeping-keping. Pendeta Tao Tianling mengambil inisiatif lagi, dan mengubah dirinya menjadi angin sepoi-sepoi, menggunakan teknik teleportasi untuk dengan mudah menghindari serangan boneka tulang. Limuran mengerutkan kening. Kemampuan spasial lawan dalam atribut angin dan bumi hampir setara dengan ruang lubang hitamnya sendiri. Siapapun yang menunjukkan kekuatan sihir lebih padat akan mampu menang dalam waktu singkat. Jika para kultivator biasa bertarung sampai titik ini, itu akan menjadi ajang kompetisi kekuatan sihir mereka masing-masing. Siapapun yang memiliki kekuatan sihir lebih dalam kemungkinan besar akan memenangkan kemenangan akhir. Dalam hal kedalaman mananya, Limuran cukup percaya diri. Ia telah berlatih 9 transformasi pembalikan abadi, dan mananya jauh lebih tinggi daripada kultivator setingkatnya. Terlebih lagi, ia memiliki banyak jimat tingkat tinggi untuk membantunya. Mengaktifkan jimat-jimat ini tidak menghabiskan terlalu banyak mana, tetapi cukup untuk memberikan pukulan fatal kepada lawan ketika mananya habis. Namun, ini bukan pertarungan satu lawan satu melainkan pertarungan hidup mati di dalam Sekte Silence. Ia baru saja beradu pukulan dengan Taoist Tianling, dan para kultivator Sekte Silence lainnya entah tidak menyadari situasi tersebut atau belum bergegas membantu. Jika ia terus berlomba menguras mana, ia mungkin akan bertemu dengan kultivator lain dari Sekte Silence yang ikut bertarung, dan Limuran pun akan dikepung oleh banyak kultivator. Limuran tidak berani berlarut-larut dalam pertempuran ini, ia harus bertarung dengan cepat dan tegas. Pendeta Tao Tianling tampaknya memiliki gagasan yang sama tentang kemenangan cepat. Lagi pula, ia tidak tahu bahwa Limuran berjuang sendirian. Mungkin Limuran punya rekan lain yang bisa menerobos masuk kapan saja. Pendeta Tao Tianling melambaikan lengan bajunya, dan dengan suara mendengung, sekumpulan serangga terbang keluar dari lengan bajunya. Dia benar-benar seorang kultivator yang ahli dalam memurnikan Gu, pikir Limuran dalam hati. Meskipun memurnikan Gu merupakan praktik umum di kalangan kultivator di Laut Selatan, jika Taoist Tianling benar-benar berniat menyebabkan wabah serangga, ia pasti sudah familiar dengan kebiasaan berbagai serangga Gu. Jika ia tidak memurnikan Gu sama sekali, kecurigaan Limuran akan terbantahkan. Kini, melihatnya menggunakan serangga Gu di tengah sengitnya pertempuran, Limuran merasa semakin yakin dengan asumsinya. Di antara awan serangga itu, terdapat ribuan kelabang terbang sepanjang 3 inci. Limuran melihat adanya benang-benang emas samar pada cangkang hitam kelabang-kelabang ini, dan ia tahu bahwa kelabang terbang ini berkualitas sangat tinggi, bertubuh sangat kuat, dan sulit dibasmi. Seperti dugaanku, sangat sulit bagi seorang ahli pemurnian Gu untuk membudidayakan kelabang terbang setingkat ini. Mereka hanya bereproduksi sekali setiap 500 tahun. Sungguh tak masuk akal dia bisa memiliki kelabang terbang sebanyak itu, seru Limuran dalam hati. Pada saat ini, kelabang-kelabang ini membuka mulutnya dan menyemburkan kabut beracun berwarna kuning muda, yang dengan cepat berkumpul menjadi awan asap besar dan menyelimuti Limuran. Limuran dan boneka tulang masing-masing menggunakan metode mereka sendiri, baik menebas dengan pedang Suan Guang atau melambaikan dengan cakar tulang, untuk membubarkan kabut beracun. Pendeta Tao Tianling kembali terkejut. Asap kuning itu mengandung racun yang sangat kuat dan dapat menembus kulit dan tubuh kultivator. Bahkan jika seorang kultivator di tahap akhir tubuh sejati menghirup sedikit saja, kekuatan sihirnya akan sangat berkurang dan tubuhnya akan membusuk. Namun, Limuran mampu menahan kabut beracun itu untuk waktu yang lama dan tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Boneka tulang itu tidak memiliki daging dan darah, jadi ia tidak takut pada racun tetapi Limuran jelas-jelas seorang kultivator manusia, tetapi ia benar-benar dapat menahan asap beracun ini, yang membuat Taoist Tianling terkejut dan bingung. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Limuran telah lama kebal terhadap semua racun dan tubuhnya begitu kuat sehingga dia sama sekali tidak takut dengan korosi asap beracun. Namun, kelabang terbang ini juga tidak tahu bahwa menyemburkan kabut beracun adalah kekuatan magis. Di bawah komando Taoist Tianling,
kelabang-kelabang ini menyerbu Limuran satu demi satu. Mereka bergerak sangat cepat, bagaikan kilat. Limuran terkejut. Ada begitu banyak kelabang terbang, dan kecepatan mereka sungguh luar biasa. Jika setiap kelabang menggigitnya, ia akan langsung tertelan. Sulit baginya untuk membasmi begitu banyak kelabang terbang bertubuh keras dalam sekejap. Pada saat kritis ini, Limuran menutup matanya. Tetapi pada saat yang sama, mata ketiga di antara kedua alisnya terbuka, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap di bawah naungan cahaya hitam. Dan kelabang terbang itu untuk sementara terjebak dalam kegelapan, dan selama beberapa saat mereka tidak mampu melepaskan diri dari belenggu mata dewa ketiga Limuran. Ah! Taois Tianling juga terhanyut oleh tatapan ini dan tiba-tiba berteriak kaget. Kemudian, tubuh Taois Tianling berubah menjadi kelabang raksasa berukuran sekitar 3 meter. Pendeta Tao Tianling ini ternyata serangga aneh. Limuran terkejut. Ia tak menyangka mata dewa ketiganya bisa tanpa sengaja mengembalikan lawan bicaranya ke wujud aslinya. Lipan raksasa itu membuka mulutnya dan mengepulkan asap kuning yang menyelimuti tubuhnya. Di bawah asap kuning itu, lipan itu perlahan-lahan berubah wujud menjadi Taois Tianling. Jadi, kau seorang pembudidaya serangga. Pantas saja kau berencana menciptakan wabah serangga. Limuran terkejut dan marah. Ia semakin yakin dengan kesimpulan langsungnya. Ia masih bingung dengan hal ini, tidak mengerti mengapa Taois Tianling dan Sekte Jimmy menciptakan wabah serangga. Kini setelah ia tahu bahwa Taois Tianling sendiri telah berubah dari seekor serangga aneh, semuanya menjadi masuk akal dan mudah dijelaskan. Pendeta Tao Tianling mendengus dingin, kau benar-benar melihat jati diriku yang sebenarnya, jadi aku tidak punya pilihan selain mengambil nyawamu. Aura Tao Tianling tiba-tiba menjadi ganas dan bergejolak. Itu jelas bukan fluktuasi energi seorang kultivator di tahap tengah tubuh sejati. Bahkan aura kultivator di tahap akhir tubuh sejati, seperti Sun Lao Mo, yang pernah dilihat Limuran, 3 poin lebih rendah daripada aura Tao Tianling. Inilah kekuatannya yang sebenarnya. Limuran terkejut. Taois Tianling bukan hanya seorang kultivator cacing, tetapi juga memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Ia menggunakan beberapa teknik rahasia untuk berubah menjadi wujud manusia, dan menggunakan identitas seorang kultivator tingkat menengah sebagai penyamaran. Semua tanda menunjukkan bahwa Taois Tianling pasti memiliki beberapa rahasia tersembunyi. Mata dewa ketiga Limuran hanya bertahan sebentar. Setelah dilumpuhkan oleh cahaya mata dewa, kelabang-kelabang terbang itu langsung bergerak kembali ketika Limuran menutup mata ketiganya. Namun, Limuran telah memanfaatkan kesempatan itu untuk terbang puluhan kaki jauhnya, menghindari kepungan kelabang-kelabang tersebut. Tao Tianling melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba asap kuning tebal mengepul. Kelabang-kelabang terbang itu juga terbang kembali ke lengan baju Tao Tianling, menelan asap kuning itu dalam suapan besar. Setelah menelan sejumlah besar asap kuning, kelabang terbang berubah menjadi merah darah dan tembus cahaya, dan napas mereka menjadi semakin keras. Seketika, kelabang-kelabang terbang ini, yang telah diberkati oleh Taois Tianling dengan teknik rahasia, berubah menjadi petir merah darah dan melesat ke segala arah. Dalam sekejap, mereka memenuhi seluruh aula. Limuran terkejut. Awalnya ia mengira untuk menghadapi seorang kultivator tubuh sejati tingkat menengah, ia hanya perlu mengirimkan boneka tulang. Siapa sangka kultivasi orang ini begitu luar biasa dan metodenya begitu ampuh. Limuran dan boneka tulang tak berdaya melawan kelabang terbang yang tak terhitung jumlahnya yang sedang mengamuk. Ia segera mengeluarkan jimat giok dan merapal mantra. Seberkas cahaya muncul dari lengan bajunya, dan ia terbang bersama serigala ibel bulan melolong dan burung spiritual Xiao Lei. Selain itu, lebih dari 100 serangga penentu hidupnya, Pantom Gu, juga dikorbankan oleh Limuran dan diubah menjadi Limuran satu persatu. Gu api langit milik Limuran berada di masa kritis perkembangannya. Setelah melahap api spiritual 7 warna peninggalan peri 1000 ilusi, mereka bertelur dan kemudian menghilang dalam kepulan asap hijau. Karena telur-telur ini belum menetas, Limuran tidak dapat menggunakan Gu api langit. Binatang suci Qiongqi berada di bawah segel yang kuat, sehingga sulit untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Meskipun Limuran dapat membuka segel Qiongqi untuk sementara waktu dengan teknik mendobrak terlarang 9 istana, teknik ini sebaiknya tidak sering digunakan. Sebaiknya tunggu setidaknya 100 tahun sebelum digunakan, jika tidak, vitalitas Qiongqi akan sangat berkurang. Limuran terakhir kali menggunakan teknik mendobrak terlarang 9 istana lebih dari 30 tahun yang lalu, dan karena teknik itu tidak dapat digunakan lagi saat itu, ia tidak memanggil Qiongqi. Burung spiritual Xiao Lei mengepakkan sayapnya, dan tiba-tiba bola-bola petir emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan menghantam kelabang terbang di sekitarnya. Bola petir ini mengandung jejak kekuatan petir surgawi, yang sangat menahan monster dan serangga. Seketika, banyak kelabang terbang yang terkena bola petir tersebut berubah menjadi awan darah dan menghilang. Limuran sangat gembira. Kelabang terbang itu memiliki tubuh yang keras dan sulit dibasmi.
Mantra biasa tidak terlalu efektif melawannya. Namun, setelah Xiao Lei mencapai tahap tubuh sejati, kekuatan guntur dan kilat yang dilepaskannya menjadi semakin mencengangkan, dan kekuatan guntur surgawi yang terkandung di dalamnya juga semakin kuat, yang cukup untuk menahan kelabang terbang ini. Xiao Bai pun menjelma menjadi serigala ibel, membuka mulutnya dan menyemburkan bulan terang. Sinar bulan tipis yang tak terhitung jumlahnya jatuh darinya dan mengenai setiap kelabang terbang di sekitar Xiao Bai. Xiao Bai tidak perlu memanipulasi sinar bulan ini sendiri. Begitu seekor kelabang terbang berada dalam jarak 3 meter darinya, seberkas sinar bulan akan langsung muncul di atas kepalanya. Namun, setelah kekuatan sinar bulan ini tersebar, itu tidak cukup untuk membasmi kelabang terbang itu secara langsung. Sinar bulan hanya membuatnya tertegun dan terlempar lebih dari 3 meter. Namun, setelah menghirup lebih banyak asap kuning, kelabang-kelabang ini langsung bersemangat dan terus menyerang Xiao Bai, Li Muran, dan yang lainnya. Xiao Bai dan Xiao Lei sama-sama merapal mantra sekuat tenaga, tak berani membiarkan kelabang terbang mendekati mereka. Hanya boneka tulang yang sama sekali tidak takut pada kelabang-kelabang ini. Ia membiarkan kelabang-kelabang ini menempel di tubuhnya dan menggerogoti tulang-tulangnya. Pada saat yang sama, ia menarikan cakar tulangnya dengan liar, menghancurkan kelabang-kelabang terbang itu berkeping-keping dan mengubahnya menjadi kabut darah. Lebih dari 100 limuran yang diubah oleh Pantom Gu menembakkan sinar cahaya pemusnahan ilahi, menyerang kelabang terbang. Meskipun kelabang terbang memiliki kekuatan magis yang kuat, kekuatan spiritual mereka rata-rata. Setelah terkena cahaya kehancuran ilahi, napas mereka menghilang dan mereka jatuh ke tanah. Dalam sekejap, sejumlah besar kelabang terbang dibasmi oleh limuran dan yang lainnya, tetapi serangga aneh ini menang karena jumlah, dan lebih banyak kelabang terbang terus menyerbu ke depan, dan beberapa bahkan menempelkan diri pada Xiao Bai dan Xiao Lei. Dalam sekejap, tubuh Xiao Bai berlumuran darah. Kelabang-kelabang ini tidak hanya menggigit bulu Xiao Bai yang keras, tetapi juga menyuntikkan racun mematikan ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, Xiao Bai sudah mengantuk, dan cakar serigalanya yang menamparkan kelabang-kelabang itu semakin melemah. Setelah digigit kelabang terbang, serangga hantu itu segera hancur menjadi bentuk serangga aslinya dan kemudian melarikan diri kembali ke lengan baju limuran. Beberapa Pantom Gu dikepung oleh kelabang terbang, tanpa ada cara untuk melarikan diri, sehingga mereka langsung berubah menjadi kelabang terbang. Lagi pula, serangga aneh ini memiliki kecerdasan yang rendah, dan Taoist Tianling tidak bisa mengendalikan semua kelabang terbang, jadi ia membiarkan Pantom Gu lolos begitu saja, menghindari dimangsa oleh kelabang lain dan melarikan diri kembali ke limuran. Tulang-tulang pada boneka tulang itu sebenarnya dimakan sedikit demi sedikit oleh kelabang yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, tulang lengan boneka tulang yang disempurnakan dengan tibia misterius itu tetap utuh. Bahkan aura pelindung limuran sendiri digigit oleh kelabang terbang yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa kelabang terbang menerobos ribuan cahaya pedang yang dilepaskan limuran dan menggigitnya. Untungnya, limuran telah menguasai latihan fisik, sehingga gigitannya hanya menggores permukaan kulitnya, sehingga lukanya ringan. Terlebih lagi, limuran kebal terhadap semua racun, jadi ia tidak takut dengan bisa kelabang. Berbagai metode limuran sangat kuat, tetapi meskipun begitu, setelah pertempuran sengit dengan kawanan serangga, limuran berlumuran darah, dan Xiao Bai pingsan dan dikelilingi oleh kawanan serangga. Limuran berteriak keras dan tiba-tiba menamparkan dengan dua telapak tangannya. Angin telapak tangan yang mengandung kekuatan luar biasa membubarkan kawanan serangga di sekitar Xiao Bai. Limuran memanfaatkan kesempatan itu untuk menyegel pembuluh darah Xiao Bai agar racun serangga tidak menyebar, dan membawanya kembali ke Gua Langyan. Kau tak sanggup lagi. Aku masih punya banyak serangga dan keturunan. Taoist Tianling menyeringai dan tiba-tiba berubah menjadi kelabang raksasa lagi. Ia mengguncang tubuh serangga besarnya, dan seketika bintik-bintik cahaya berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Setiap bintik cahaya berubah menjadi kelabang darah sepanjang 3 inci, menyerang limuran dan yang lainnya. Kelabang darah ini lebih mengerikan daripada kelabang terbang. Bahkan bola petir yang dilemparkan Xiao Lei pun mungkin tidak dapat membasmi mereka. Dalam pertarungan 1 lawan 1, limuran dapat dengan mudah membasmi kelabang darah hanya dengan 1 jari, tetapi serangga aneh itu menang dengan jumlah yang banyak. Ribuan kelabang beterbangan di langit, dan bahkan jika limuran menggunakan burung spiritual dan boneka tulang, itu tetap sangat sulit. Limuran diam-diam ketakutan. Bahkan ia sendiri pun tak sanggup bertahan lama di bawah kepungan sejumlah besar serangga, apalagi kultivator tingkat rendah lainnya dan manusia biasa tanpa kekuatan sihir. Jika wabah serangga benar-benar terjadi, konsekuensinya tak terbayangkan. Tak hanya kehidupan orang-orang di dunia kultivasi Nantian Hai yang akan hancur, dunia kultivasi lainnya pun cepat atau lambat akan terdampak. Melihat semakin banyak kelabang darah terbang keluar dari tubuh serangga ibel Tao Tianling, limuran mengambil keputusan dan mengorbankan jimat tingkat 9 Wan Fusu. Begitu mutiara 10.000 simbol dikorbankan,
dia segera mengaktifkannya dengan seluruh kekuatannya. Limuran menggunakan serangkaian mantra rumit dan misterius untuk membuka segel jimat tersebut, dan semua mantra tingkat tinggi yang tersegel dalam mutiara 10.000 jimat diaktifkan dalam sekejap. Api dan bola petir yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dari mutiara Wanfu dan mendarat di mana-mana. Kemudian, mereka berubah menjadi api dan bola petir raksasa yang meledak, menimbulkan suara memekakkan telinga. Mantra yang disegel limuran di dalam mutiara 10.000 jimat semuanya adalah mantra api dan petir tingkat tinggi yang terkenal karena kekuatan penghancurnya. Menyegel begitu banyak mantra satu persatu membutuhkan usaha yang luar biasa. Bahkan dengan keahlian limuran dalam membuat jimat, tetap saja dibutuhkan usaha lebih dari 1 dekade untuk menyelesaikan semuanya. Pendeta Tao Tianling terkejut. Bagaimana mungkin dia menyangka limuran bisa merapal begitu banyak mantra tingkat tinggi dalam sekejap. Tiba-tiba, api membumbung tinggi ke langit dan guntur menggelegar di aula. Dalam ledakan dahsyat itu, tak hanya kelabang darah dan kelabang terbang yang hancur berkeping-keping, tetapi seluruh aula pun terhempas dalam sekejap. Ruang atribut angin dan bumi yang diciptakan oleh Taoist Tianling dengan harta ajaib kipas Katail juga hancur dan lenyap. Otang pembawa sial, pendeta Tao Tianling berubah menjadi wujud manusia, tetapi wajahnya pucat dan ada sedikit darah di sudut mulutnya. Tampaknya kelabang darah itu berkerabat dekat dengannya. Sejumlah besar kelabang darah terbasmi, dan dia juga sangat terpengaruh. Pada saat ini, Xiao Lei tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang yang menggelegar, mengguncang seluruh tubuhnya dengan sekuat tenaga. Sebuah kilat keemasan melesat dari tubuhnya dan mengenai Taoist Tianling. Petir emas ini bertransformasi dari bulu emas kelahiran Xiao Lei. Setelah Xiao Lei mengorbankan bulu ini, auranya menjadi sangat lemah. Jelas sekali bahwa gerakan ini sangat melelahkan baginya. Pendeta Tao Tianling terkejut. Ia segera mengayunkan kipas daun lontar di tangannya, dan embusan angin pun menyelimuti tubuhnya, lalu ia menghilang dari tempat itu. Saat berikutnya, Taoist Tianling muncul lebih dari 10 kaki jauhnya, tetapi kilat emas juga muncul dari udara tipis di belakangnya dan langsung mengenai tubuhnya. Ah! Taoist Tianling berteriak dan dipukul kembali ke wujud aslinya. Guntur emas yang ditransformasikan oleh bulu emas kelahiran Xiao Lei sekuat guntur dari surga. Orang-orang yang tersambar petir itu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bahkan jika mereka menggunakan teknik teleportasi, mereka tidak dapat menghindari sambaran petir itu. Kekuatannya begitu dahsyat hingga mampu memukul mundur Taoist Tianling ke wujud aslinya dan meninggalkan bekas luka hangus pada tubuh monster kelabang itu. Taoist Tianling terkejut. Kekuatan petir Thunder Peng ini jauh melampaui ekspektasinya. Bahkan limuran sendiri tidak tahu bahwa bulu emas kelahiran Xiao Lei begitu kuat. Pendeta Tao Tianling segera melambaikan kipas daun lontar di tangannya, dan tiba-tiba angin kencang dan batu-batu besar bergulung ke arah limuran dan yang lainnya ia sendiri memanfaatkan kesempatan itu untuk tersapu oleh angin dan melarikan diri jauh dari gua. Ia begitu cepat, bagaikan kilat, bahkan limuran tidak dapat mengejarnya. Limuran mengerutkan kening dan menggelengkan kepala, tahu bahwa ia takkan mampu mengejar lawannya. Meskipun kuat, ia tak punya kemampuan hebat dalam kecepatan lari, yang membuatnya tak berdaya dalam pengejaran jarak jauh seperti itu. Masih ada beberapa kelabang darah yang tersisa, yang juga berubah menjadi petir merah darah dan terbang menuju Taoist Tianling. Limuran punya ide, tetapi ia tidak membasmi kelabang darah ini. Sebaliknya, ia menembakkan panah dewa dari alisnya, menempelkan tanda dewa khusus pada kelabang darah tersebut. Selama Taoist Tianling membawa kelabang darah, dia dapat menggunakan tanda pikiran ilahi untuk mengetahui lokasi pihak lain dan terus memburu Taoist Tianling. Tak disangka, setelah kelabang darah itu menempel pada tanda pikiran dewa, ia langsung meledak, berubah menjadi kabut darah, dan mati. Limuran mengerutkan kening dan hanya bisa menyaksikan cahaya yang diubah oleh Taoist Tianling menghilang ke langit. Suara keras selama pertarungan tersebut menarik biksu lain dari Sekte Jiemi untuk terbang mendekat. Mereka melihat monster kelabang raksasa dan seorang biksu muda yang aneh terbang keluar dari gua pemimpin Sekte, Tao Tianling, dan mereka semua terkejut. Limuran melirik para biksu Sekte Jiemi di sekitarnya dan berkata dengan lantang, "Kalian telah melihat bahwa pemimpin kalian, Taoist Tianling, sebenarnya adalah siluman kelabang dengan kultivasi yang mendalam. Kalian telah tersihir olehnya dan telah melakukan banyak kesalahan." Omong kosong. Seorang pria parubaya di tahap awal tubuh sejatinya membalas dengan marah, bagaimana mungkin pemimpin sekte adalah serangga ibel? Siapa kau? Pada saat ini, seorang lelaki tua lain di tahap awal tubuh sejati terbang mendekat. Ia mengenali Limuran sekilas dan langsung terkejut ternyata itu kau. Limuran juga mengenali pria parubaya itu. Ia tak lain adalah Si Feng, seorang kultivator Dharmakaya dari Sekte Jiemi yang pernah ia temui dan lawan di kuil Dewa Gu. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 200 tahun, orang ini telah maju ke tahap awal tubuh sejati, tetapi secara alami dia tidak sebaik tahap tengah tubuh sejati Limuran. Rekan Taoist Si,
Aku tak ingin membahas dendam masa lalu. Tapi pemimpin yang kau tunggu, Taoist Tianling, sebenarnya adalah monster kelabang. Tahukah kau? Tanya Li Muran. Pemimpin sekte itu serangga ibel. Mustahil. Si Feng menggelengkan kepalanya berulang kali, sama sekali tidak yakin. Li Muran mendengus dingin dan berkata, percaya atau tidak, itu terserah padamu. Istana Dewa Gu telah mengirim pasukan besar untuk menghabisi sekte Jimmy. Jika kau tidak ingin murid-murid sekte tingkat rendah terbasmi tanpa dosa, maka tetaplah di sini dengan jujur dan menyerahlah. Aku percaya bahwa murid-murid tingkat rendah dan sebagian besar kultivator sekte Jimmy tidak tahu kebenaran dan hanya ditipu dan disihir oleh Taoist Tianling, jadi aku tidak akan mempersulitmu. Namun, jika kau berani melawan, jangan salahkan aku karena kejam. Wajah si Feng sedikit berubah ketika mendengar ini. Ia tahu betul bahwa ketika ia berada di tahap akhir Dharmakaya, ia bukanlah tandingan Li Muran, yang masih berada di tahap awal Dharmakaya. Sekarang, 200 tahun telah berlalu, dan meskipun ia telah mencapai tahap tubuh sejati, Li Muran berlatih lebih cepat dan bahkan telah mencapai tahap tengah tubuh sejati. Apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Beraninya kau. Pria tua di tahap awal tubuh sejati itu menjadi geram ketika mendengar ini dan bersiap untuk maju dan bertarung dengan Li Muran. Saudara Wu, jangan impulsif. Si Feng buru-buru menghentikan lelaki tua itu. Ia diam-diam menyampaikan pesannya, anak ini sangat kuat. Sekalipun kita bergabung, kita tidak akan bisa menjadi lawannya. Jika kau memprovokasi dia, kau mungkin akan melukai para tetua dan murid-murid tingkat rendah kita. Mendengar hal ini, lelaki tua bermarga Wu itu menjadi takut dan mundur lagi. Pada saat ini, suara gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari gerbang Sekte Jimmy, kemudian para pengikut Sekte Jimmy datang dengan panik untuk melaporkan bahwa lebih dari 100 orang kultivator tahap penampilan Dharma datang menyerang pulau tersebut, dan beberapa dari mereka, dipimpin oleh para kultivator tahap tubuh sejati, telah memasuki pulau tersebut. Saudara Dong dan yang lainnya benar-benar cepat. Li Muran tersenyum tipis dan berkata, Sekte Jimmy sudah hancur. Jika kalian menyerah, kalian masih bisa menyelamatkan nyawa kalian. Mengapa mati sia-sia hanya demi serangga ibel? Si Feng dan lelaki tua bermarga Wu keduanya mengerutkan kening dan tetap diam. Beberapa saat kemudian, tetua Dong tiba di sini bersama 4 kultivator tahap awal tubuh sejati, dan di belakang mereka ada lebih dari 100 kultivator tahap fase Dharma. Sekte Jimmy saat ini hanya memiliki 2 tetua di tahap awal tubuh sejati, dan kurang dari 50 kultivator tahap penampakan Dharma. Meskipun masing-masing memiliki ratusan murid tingkat rendah tingkat Senyu dan tingkat Kimai, kekuatan keseluruhan mereka sama sekali tidak sebanding dengan para kultivator Istana Gusen yang datang untuk menyerang pulau itu. Terlebih lagi, Istana Dewa Gu memiliki 2 orang kultivator tubuh sejati tingkat menengah yang sangat kuat, Li Muran dan Tetua Dong, yang bertanggung jawab, dan mampu menyapu bersih ribuan pasukan. Tetua Dong berteriak lantang, aku mengikuti perintah Tuan Yu, Kepala Istana Dewa Gu, untuk membasmi para penjahat Sekte Jimmy. Siapapun yang melawan akan dibasmi tanpa ampun. Setelah berkata demikian, Tetua Dong memberi perintah dan hendak memimpin semua biksu Istana Dewa Gu untuk memulai pembantaian. Tunggu, kata Li Muran, Saudara Dong, tidak perlu terburu-buru. Aku telah menemukan bahwa Taoist Tianling sebenarnya adalah serangga ibel. Aku yakin bahkan sebagian besar kultivator Sekte Jimmy tidak tahu apa-apa dan hanya ditipu oleh Taoist Tianling. Rekan Taoist Si, jika kau menyerah, aku jamin bahwa aku, para kultivator istana ini, tidak akan membantai orang yang tidak bersalah. Jika kau menunda mengambil keputusan, nyawa semua kultivator Sekte Jimmy akan terbuang sia-sia. Si Feng menghela napas pelan setelah mendengar ini dan berkata, baiklah. Kami bersedia menyerah. Kuharap rekan Daoist Li tidak mengingkari janjinya. Lagi pula, bagaimana mungkin kepala sekolah adalah serangga ibel? Aku, Si, juga akan berpartisipasi dalam penyelidikan menyeluruh atas masalah ini. Li Muran setuju. Di bawah perintah Si Feng dan lelaki tua bermarga Wu, 2 tetua tertinggi di tahap awal tubuh sejati, semua orang di Sekte Jimmy menyerah dan ditangkap. Li Muran, Tetua Dong, Si Feng, dan lelaki tua bermarga Wu memasuki Gua Tao Tianling dan melakukan penyelidikan menyeluruh. Mereka menemukan banyak bangkai kelabang darah di lokasi pertarungan. Kelabang darah ini masih membawa aura yang khas, sangat mirip dengan aura Tao Tianling. Si Feng dan lelaki tua bermarga Wu sangat mengenal aura Tao Tianling dan secara alami dapat mengenalinya. Selain itu, ketika Taoist Tianling melarikan diri, lelaki tua bermarga Wu melihat wujud monster kelabang itu dengan mata kepalanya sendiri, dan juga melihat beberapa kelabang darah terbang ke arahnya. Dengan menghubungkan titik-titik tersebut, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa Taoist Tianling pasti ada hubungannya dengan monster kelabang itu. Mungkinkah kepala sekolah itu benar-benar serangga ibel? Apa tujuannya? Si Feng tak kuasa menahan rasa bingung dan merenung.
Kami akan menyelidiki alasan spesifiknya dengan saksama. Tetua Dong mendengus dingin. Kemudian, ia dan Limuran beserta yang lainnya mengawal lebih dari 1.000 orang dari Sekte Sunyi kembali ke Istana Dewa Gu. Tentu saja, semua harta karun di Sekte Sunyi dijarah dan dirampas. Adik muda Li pergi jauh ke Sekte Jiemi sendirian kali ini dan menemukan bahwa Taoist Tianling sebenarnya adalah serangga ibel. Kontribusinya sangat besar. Aku yakin kepala istana akan menghadiahinya dengan berlimpah. Kata Tetua Dong gembira. Limuran tersenyum tipis. Hadiah guru hanya nomor 2. Jika kali ini kita bisa menemukan identitas asli Taoist Tianling dan menghilangkan bahaya tersembunyi dari wabah serangga, maka perjalanan ini akan sangat berharga. Penatua Dong mengangguk berulang kali dan berkata, Kakak senior Li, apa yang kau katakan benar sekali. Siapa sangka Taoist Tianling benar-benar berubah dari serangga ibel. Sekte Jiemi ini telah tertidur di dunia kultivasi abadi Laut Langit Selatan selama ribuan tahun, hampir setara dengan istana Gusen kita. Selama ribuan tahun ini, Taoist Tianling pasti telah diam-diam mengatur banyak konspirasi dan rencana jahat. Limuran berkata, hanya dengan menyelidiki dan menanyai para biksu Sekte Jiemi satu persatu, kita akhirnya bisa menarik kesimpulan. Namun, saya sangat curiga bahwa para biksu Sekte Jiemi ini mungkin tidak mengetahui kebenarannya. Kemungkinan besar mereka baru saja ditipu oleh Taoist Tianling. Tidak lama kemudian, semua orang kembali ke Istana Dewa Gu dan memenjarakan semua orang dari Sekte Jiemi di gua yang lebih besar. Setelah menyelesaikan masalah ini, Limuran dan Tetua Dong pergi mengunjungi Guru Yu dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Limuran secara singkat menggambarkan proses pertarungannya dengan Taoist Tianling dalam beberapa kata, dan hanya memberitahu gurunya, Master Yu Zhenren, bahwa Taoist Tianling telah berubah menjadi monster kelabang. Guru Yu sangat prihatin dengan hal ini. Ia dengan cermat mempertanyakan penampilan dan karakteristik serangga ibel yang ditransformasi oleh Taoist Tianling. Mengenai proses penyerangannya, ia tidak terlalu peduli. Jadi, Taoist Tianling ternyata monster kelabang. Kata Yu Zhenren dengan takjub. Ini menunjukkan bahwa pernyataanku sebelumnya bahwa Sekte Jiemi sengaja menciptakan wabah serangga memiliki bukti baru. Limuran berkata dengan hormat, Guru, penilaian Anda jelas. Sebelumnya saya curiga, tetapi setelah mengetahui bahwa Taoist Tianling telah berubah dari serangga ibel, saya semakin yakin dengan kesimpulan Anda. Guru Yu tersenyum tipis dan berkata, kau telah memberikan kontribusi terbesar dalam masalah ini, dan aku akan memberimu hadiah yang berlimpah. Selain itu, kau harus menginterogasi para kultivator Sekte Jiemi dengan saksama untuk melihat apakah kau bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Namun, para kultivator ini telah disihir oleh Taoist Tianling, dan kemungkinan besar tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah. Pernyataan mereka kemungkinan besar akan membingungkan yang benar dan yang salah, jadi jangan terlalu percaya pada mereka. Murid mengerti. Li Muran mengangguk. Bahkan jika murid-murid Sekte Jiemi terus mengatakan bahwa mereka mencegah wabah serangga terjadi, aku tidak akan menganggapnya aneh. Yu Zhenren kemudian menginstruksikan, juga, kumpulkan semua ordu Jiemi dari Sekte Jiemi token khusus yang kau sebutkan yang memungkinkan masuk ke Kuil Gu. Kepala istana ini berspekulasi bahwa Kuil Gu akan segera muncul kembali. Dengan begitu, kita akan dapat mengirim lebih banyak kultivator ke Kuil Gu dan membasmi sarang serangga raksasa ini yang telah menjadi wabah selama bertahun-tahun. Sedangkan untuk Taoist Tianling, dia harus diburu dan dibasmi dengan sekuat tenaga. Sampaikan perintah kepala istana ini untuk meluncurkan perintah perburuan level 1 terhadap Taoist Tianling. Dimanapun di dunia ini, siapapun yang melihat Taoist Tianling dan melapor kepada kepala istana ini akan diberi hadiah besar. Beberapa hari kemudian, Limuran meninggalkan gua tempat para biksu Sekte Jiemi di penjara. Selama beberapa hari terakhir, ia telah dengan cermat menanyai setiap kultivator tingkat tinggi dari Sekte Jiemi. Karena masalah ini sangat penting, ia menggunakan teknik pencarian jiwa pada setiap individu yang pikirannya tidak dibatasi oleh Taoist Tianling. Akan tetapi, tokoh inti Sekte Jiemi, termasuk Si Feng, memiliki batasan dalam pikiran mereka, sehingga mustahil untuk mencari pikiran mereka. Dan para pendeta yang bukan tokoh inti itu tidak memiliki informasi kunci apapun, dan mereka bahkan tidak tahu apapun tentang Ordo Diam. Meskipun Si Feng dan yang lainnya tahu tentang Ordo Sunyi dan Kuil Gu, mereka bersikeras bahwa mereka memasuki kuil atas perintah Tao Tianling untuk memperketat batasan dan mencegah kehancurannya, sehingga memungkinkan lebih banyak serangga eksotis untuk menginvestasi Laut Langit Selatan. Mereka tidak berniat sengaja menyebabkan wabah serangga. Kemunculan tiba-tiba kawanan besar serangga di Laut Ibel baru-baru ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah penyelidikan menyeluruh, Limuran tidak menemukan petunjuk lebih lanjut. Namun, ia menemukan sekitar selusin perintah diam, yang kemudian ia serahkan kepada gurunya, Tuan Yu. Masalah ini berakhir sementara, tetapi semua orang di Sekte Jiemi masih di penjara dan tidak memiliki kebebasan.
Setengah bulan kemudian, sebuah perayaan akbar digelar di Istana Dewa Gu. Di satu sisi, perayaan tersebut menyambut kembalinya tetua tertinggi Limuran ke Istana Dewa Gu, dan di sisi lain, juga merupakan upacara pelantikan Limuran sebagai wakil kepala istana. Tuan Yu yang sejati sangat menyayangi Limuran. Ia tidak hanya menghadiahi Limuran dengan sejumlah besar harta, tetapi juga memberinya posisi wakil kepala istana, dan secara terbuka menyatakan bahwa ia akan menyerahkan posisi kepala istana kepada Limuran ketika hidupnya akan berakhir 200 tahun lagi. Limuran merasa tidak sopan untuk menolak, jadi dia harus menerimanya dengan rasa terima kasih. Dengan tingkat kultivasi Limuran saat ini di tahap tengah tubuh sejatinya dan fakta bahwa ia adalah murid master istana Yu Dazenren, ia baru saja kembali ke Istana Dewa Gu dan telah melakukan perbuatan besar. Dalam hal kepentingan publik dan pribadi, emosi dan akal sehat, ia benar-benar tak tertandingi di Istana Dewa Gu saat ini, dan para kultivator lainnya tidak berani keberatan. Pada upacara tersebut, seorang tetua agung, Su Zhenren, yang berada di tahap awal tubuh sejatinya, datang untuk menyampaikan ucapan selamat. Ia berkata, "Selamat kepada saudara senior Li karena telah menyelesaikan dendam kecil kita di masa lalu. Saya harap saudara senior Li tidak tersinggung. Saya, Su, akan minum 3 cangkir sebagai tanda permintaan maaf kepada saudara senior Li." Limuran tersenyum tipis. Guru Su ini tak lain adalah Penatua Su, seorang kultivator tahap Dharma akhir yang ia temui di Kuil Gu. Limuranlah yang telah mengalahkannya dan memaksanya meninggalkan Kuil Gu lebih awal. Sekarang Limuran lebih unggul dari Tuan Su dalam hal kekuatan, kultivasi, dan status, jadi Tuan Su harus mengambil inisiatif untuk meminta maaf dan menunjukkan niat baik. Limuran berkata dengan tenang, "Saudara Su, kau tak perlu bersikap sopan. Apa yang terjadi saat itu hanyalah diskusi antar murid. Kenapa kau harus mengingatnya?" Sambil berbicara, Limuran minum beberapa gelas bersama Guru Su. Guru Su merasa lega melihat Limuran tidak menyimpan dendam. Di antara para tetua tahap penampakan Dharma dari Istana Dewa Gu yang pernah mengenal Limuran di masa lalu, selain Tetua Dong dan Guru Su, 3 orang lainnya telah mencapai tahap tubuh sejati. Para sahabat lama ini juga datang satu persatu untuk memberi selamat kepada Limuran. Ada juga beberapa tetua yang masih berada di tahap Dharma, tetapi masa hidup mereka belum berakhir, dan mereka semua menghadiri upacara tersebut sebagai tetua senior Istana Dewa Gu. Melihat kejayaan Limuran saat ini, semua tetua ini tersentuh. Tetua Lin, sahabat karib Limuran dan pernah berjuang bersamanya untuk mempertahankan Pulau Ningfeng, juga termasuk di antara mereka. Ia kini menjadi salah satu dari 12 tetua paling senior di Istana Dewa Gu, tetapi statusnya jauh dari setara dengan Limuran. Meskipun Limuran tetap sopan kepada Tetua Lin, perbedaan status dan kultivasi di antara mereka tentu saja membuat Tetua Lin menjaga jarak. Sebuah penghalang yang tak teratasi telah terbentuk di antara keduanya, sehingga Limuran kesulitan mempertahankan hubungan dekat. Setelah beberapa kali mencoba, Limuran menyerah. Limuran kembali ke Istana Dewa Gu dengan semangat tinggi dan suasana hati yang luar biasa. Tak hanya perintah pembasmian sebelumnya telah dituntaskan, ia juga gembira melihat gurunya, Tuan Yu, yang begitu baik kepadanya, naik pangkat menjadi Biksu Agung. Lebih lanjut, ia juga telah menemukan identitas asli Taoist Tianling, seekor serangga ibel dari Sekte Jiemi, yang berhasil menggagalkan potensi konspirasi. Limuran tinggal di Istana Dewa Gu sebagai wakil kepala istana untuk melanjutkan kultivasinya. Di saat yang sama, ia terus memantau keberadaan Taoist Tianling. Jika serangga jahat ini tidak dimusnahkan, ia akan selalu menjadi bahaya tersembunyi yang besar. Tepat setelah gerbang senyap dihancurkan, awan serangga misterius tidak lagi muncul di Laut Ibel, dan tidak seorang pun pernah melihat apa yang disebut pusaran hitam itu lagi. Jika ini bukan suatu kebetulan, maka situasi ini membuat Limuran merasa bahwa masalah ini berkaitan erat dengan Tao Tianling. Setelah penyelidikan menyeluruh, Limuran dan rekan-rekannya menyimpulkan bahwa seluruh kelompok kultivator di Sekte Jiemi hanya dimanipulasi oleh Taoist Tianling dan tidak menyadari situasi sebenarnya. Tak lama kemudian, semua murid tingkat rendah di Sekte Jiemi, yang berada di tahap Senyu dan Qimai, mendapatkan kembali kebebasan mereka dan meninggalkan Istana Gusen. Para tetua inti dan 2 tetua agung, termasuk Si Feng, tetap dipenjara di Istana Dewa Gu. Setelah kejadian ini, Sekte Jiemi pun bubar. Sekte Jiemi bukanlah sekte yang sangat terkenal, dan kehancurannya hanya berdampak kecil pada dunia kultivasi Laut Langit Selatan. Sekte ini tidak bisa dibandingkan dengan sekte besar seperti Istana Dewa Gu. Dengan bantuan Limuran, Xiaobai, Serigala Bulan Melolong, perlahan pulih dari luka-lukanya dan akan pulih sepenuhnya dalam waktu sekitar setengah tahun. Namun, Xiaolei telah menghabiskan salah satu bulu emas kehidupannya, dan mungkin butuh waktu puluhan tahun untuk menumbuhkannya kembali. Pada saat ini, merupakan saat yang krusial bagi menetasnya Skyfire Gu. Gu api langit yang asli, setelah melahap api spiritual 7 warna yang ditinggalkan Peri Qianhuan,
bertelur ribuan serangga, lalu berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang. Namun, telur serangga yang mereka tinggalkan gagal menetas. Limuran mencoba berbagai metode untuk memurnikan serangga tersebut, tetapi tidak berhasil. Istana Dewa Gu adalah sekte besar yang terkenal dengan teknik pemurnian Gu-nya. Sebagai wakil kepala istana, Limuran memiliki akses ke banyak kultivator pemurnian Gu dan memiliki pengetahuan yang sangat canggih dan komprehensif tentang seni tersebut. Fakta bahwa ia sendiri bingung membuktikan bahwa menetaskan telur Gu api langit ini bukanlah tugas yang mudah. Menetaskan telur serangga selalu menjadi masalah paling rumit dalam pembuatan Gu. Setiap jenis serangga Gu memiliki metode budidaya yang berbeda, proses pertumbuhan yang unik, dan kebiasaan yang berbeda pula, sehingga telur mereka pun memiliki cara penetasan yang sangat berbeda pula. Secara umum, semakin kuat serangga tersebut, semakin sulit menetaskannya, semakin tinggi kemungkinan telurnya mati. Jiwa Ibel menyarankan, soal seni pemurnian Gu, aku tidak bisa mengajarimu terlalu banyak. Gurumu, Master Yu, adalah seorang kultivator hebat di tahap akhir tubuh sejati dan telah berkultivasi di Istana Dewa Gu selama bertahun-tahun. Dia mungkin tahu beberapa teknik pemurnian Gu yang lebih canggih. Bagaimana kalau kau meminta nasihatnya? Limuran mengangguk, itulah yang dimaksudnya. Limuran pergi mengunjungi Guru Yu, tetapi Guru Yu tampaknya sedang menyendiri karena ada urusan penting dan dia tidak dapat menemuinya selama beberapa kali berturut-turut. Setelah lebih dari setengah tahun, Limuran akhirnya bertemu dengan Guru Yu. Limuran menyadari aura Guru Yu justru menguat. Ia terkejut dan bertanya, aura Guru sedikit berubah lagi. Mungkinkah kultivasinya semakin meningkat? Saya penasaran, seberapa jauh Guru dari tahap akhir kesempurnaan agung tubuh sejati yang dikabarkan? Guru Yu tersenyum tipis dan berkata, Guru masih jauh dari kesempurnaan agung, tetapi saya harus mampu mencapainya dalam hidup saya. Limuran terkejut sekaligus gembira ketika mendengar ini dan berkata, jadi, Guru sangat mungkin menerobos tahap tubuh sejati dan naik ke alam atas. Guru Yu tersenyum dan berkata, naik ke alam atas memang tidak mudah, tapi saya pasti akan berusaha sebaik mungkin. Kudengar Anda sudah berkali-kali meminta bertemu dengan saya penasaran apa yang terjadi. Mungkinkah Anda sudah menemukan Taoist Tianling? Limuran menggelengkan kepalanya dan berkata, tampaknya Taoist Tianling telah menghilang dari dunia kultivasi Nantianhai, tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Meskipun kami telah mengirim banyak kultivator untuk mencari kemana-mana, kami tidak menemukan apapun. Mengenai permintaan murid saya untuk menemui guru, tujuannya adalah untuk mempelajari seni pemurnian Gu. Sejujurnya, saya memiliki sejenis serangga Gu atribut api yang telah saya budidayakan selama bertahun-tahun. Serangga ini berkualitas sangat tinggi dan juga merupakan kartu truf yang sering saya gunakan untuk melindungi diri sendiri atau membasmi musuh. Namun, ada beberapa masalah saat membudidayakan serangga Gu ini. Telur yang mereka hasilkan tidak dapat menetas dengan sukses. Limuran menceritakan kesulitan yang dihadapi Guru Yu dalam mengolah Gu api langit. Tentu saja, ia hanya menyebutkan masalah api spiritual 7 warna yang berkaitan dengan perikian Huan tanpa menjelaskan lebih lanjut. Apakah serangga Gu ini benar-benar sekuat itu? Tanya Master Yu. Kau pasti tahu bahwa tidak ada jalan buntu dalam seni pemurnian Gu. Jika kau ingin menetaskan telurnya, kau selalu bisa menemukan caranya. Namun, jika serangga Gu tidak sekuat itu, tidak ada gunanya menghabiskan begitu banyak uang untuk menetaskan dan membudidayakannya. Serangga beracun ini memang sangat kuat, kata Limuran, terutama ketika mereka menghancurkan diri sendiri, kekuatan yang dihasilkannya cukup untuk membasmi seorang kultivator di tahap tubuh sejati. Limuran menjelaskan secara singkat kekuatan Gu api langit saat ia menghancurkan dirinya sendiri, dan berkata, ini hanyalah kekuatan Gu api langit sebelumnya. Kali ini, para murid menggunakan api spiritual yang lebih tinggi untuk membudidayakan serangga, menyebabkan mereka bertelur. Saya perkirakan setelah Gu api langit yang baru berhasil menetas, kekuatannya pasti akan jauh lebih kuat daripada Gu api langit sebelumnya. Sebenarnya, bisa saja kita binasa bersama seorang kultivator di tahap tubuh sejati. Ekspresi Guru Yu sedikit berubah dan ia pun berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata, baiklah, karena Gu Skyfire ini begitu kuat, sayang sekali kalau tidak bisa menetas. Aku bisa memberimu harta karun. Dengan ini, kau akan punya peluang besar untuk berhasil menetaskan beberapa telur. Namun, aku tidak membawa harta ini. Mohon tunggu selama 3 hari. Kembalilah ke guaku setelah 3 hari dan aku akan memberimu harta itu. Limuran bertanya dengan rasa ingin tahu, terima kasih, Guru, karena bertanya apa sebenarnya harta karun itu. Tuan Yu tersenyum misterius dan berkata, biarkan aku membuatmu penasaran untuk saat ini. Kau akan tahu jawabannya dalam 3 hari. Kau sudah cukup lama mengolah Gu api langit, jadi 3 hari bukanlah masalah besar. Murid itu akan datang memberi hormat kepada guru dalam 3 hari. Limuran membungkuk hormat dan mundur.
3 hari kemudian, Limuran pergi menemui Guru Yu sesuai kesepakatan. Guru Yu mengeluarkan harta karun batu ambar giok putih seukuran telapak tangan dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Limuran. Guru Yu berkata, giling harta ini menjadi bubuk, campur dengan cairan bergizi, lalu taburkan pada telur serangga. Kemungkinan besar mereka akan menetas. Sesederhana itu, Limuran tercengang. Cairan pengawet itu adalah cairan pengembangbiakan serangga biasa. Ia pernah mencoba menggunakannya untuk mengkatalisis penetasan telur serangga, tetapi tidak berhasil. Mungkinkah menambahkan ember giok putih yang aneh ini akan mengubah efeknya secara drastis? Harta karun macam apa ini? Limuran mengamati batu ambar giok putih itu dengan saksama, tetapi tidak dapat mengenali asal-usul harta karun ini. Dengan pengetahuan Limuran, cukup mengejutkan bahwa ada harta karun di dunia ini yang tidak dapat dikenalinya. Yu Zhenren berkata, ini saripati serangga. Monster memiliki saripati ramuan ibel, dan serangga aneh juga memiliki saripati serangga. Ini adalah saripati serangga aneh tingkat tinggi. Saripati serangga ini harus dipadatkan dari saripati setidaknya puluhan ribu serangga aneh tingkat tinggi. Ini adalah obat suci untuk reproduksi serangga. Tidak hanya membantu telur serangga menetas, tetapi bahkan beberapa serangga aneh yang jarang bereproduksi akan mempercepat proses reproduksi mereka setelah menyerap saripati serangga yang cukup, dan mulai bereproduksi tanpa henti. Aku belum pernah mendengar tentang harta karun ini sebelumnya, kata Limuran terkejut. Ia kemudian diam-diam bertanya kepada roh ibel melalui kesadaran ilahinya, Senior, pernahkah kau mendengar tentang benda ini? Jiwa ibel berkata, yah, aku pernah mendengar tentang saripati serangga. Harta ini hanya bisa dihasilkan oleh serangga ibel tertentu dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Ini memang obat suci untuk budidaya serangga. Aku tak pernah menyangka ada orang di alam bawah yang juga memiliki harta seperti itu. Aku meremehkanmu, seorang guru nominal. Sejujurnya, guru nominalmu sangat baik padamu. Beliau bersedia memberimu harta yang begitu berharga. Limuran sangat gembira ketika mendengar jiwa ibel mengatakan hal yang sama. Ia menyingkirkan roh serangga itu dan berterima kasih kepada Guru Yu, sambil berkata, terima kasih, Guru, atas hadiahnya. Guru Yu tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu terlalu sopan. Meskipun ada banyak kultivator di Istana Dewa Gu, saya tahu siapa yang setia kepada saya dan siapa yang memiliki kekuatan tertinggi. Anda telah memberikan kontribusi yang luar biasa, dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Di masa depan, saya akan membutuhkan bantuan Anda untuk beberapa hal, jadi saya harap Anda tidak akan mengabaikan tanggung jawab Anda. Baik, Guru, jika Anda memberi saya instruksi, saya akan melakukan yang terbaik, kata Limuran penuh terima kasih. Tuan Yu mengangguk puas, lalu berkata, kalau tidak ada yang lain, kau boleh mundur. Lagi pula, aku menduga wabah serangga kemungkinan akan menyebar lebih awal dalam 10 tahun ke depan, dan kuil Gu akan dibuka saat itu. Kali ini, aku akan membasmi sarang serangga ini, kuil Gu, sekaligus. Kau tangan kananku, asistenku yang handal. Persiapkan dirimu dengan baik, dan aku pasti bisa memanfaatkanmu. Ya, Limuran menyetujui dengan hormat, lalu membungkuk dan pergi. Setelah kembali ke guanya, Limuran dengan cermat memeriksa saripati serangga tersebut dan tidak menemukan masalah. Ia mengambil sedikit saripati serangga dan mencobanya pada seekor kumbang raksasa. Ia menemukan bahwa saripati serangga tersebut memang tidak berbahaya bagi kumbang raksasa tersebut, dan menyebabkan kumbang raksasa tersebut segera membelah diri dan berkembang biak. Limuran kemudian menggiling potongan besar saripati serangga menjadi bubuk, mencampurnya dengan cairan pengawet kesehatan, lalu memercikkannya ke telur serangga. Benar saja, setelah hanya 7 hari, kekuatan hidup yang terkandung dalam telur serangga ini menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Limuran sangat gembira dan segera menggunakan beberapa harta karun berharga yang dapat membantu telur serangga menetas di telur-telur ini dengan segala cara. Pada saat yang sama, ia juga menggunakan beberapa harta karun atribut api untuk meningkatkan vitalitas lingkungan sekitarnya yang juga atribut api. Setelah lebih dari setengah tahun, 2 serangga 7 warna seukuran butiran beras akhirnya keluar dari cangkang telur. Kedua serangga itu langsung berenang ke telur serangga lain di sekitarnya dan melahapnya. Mereka melahap telur-telur itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam beberapa hari, sebagian besar telur ditelan oleh 2 serangga 7 warna itu. Akibatnya, serangga-serangga itu tumbuh dengan cepat dan berubah menjadi 2 ulat sutra 7 warna yang panjangnya sekitar 1 inci. Kedua ulat sutra kecil itu melahap semua telur yang tersisa, tidak menyisakan satu pun. Limuran tidak menghentikan ulat sutra kecil itu melahap telur serangga lainnya. Ia tahu bahwa ini adalah ciri khas serangga aneh dalam menghasilkan keturunan. Hanya serangga terkuat yang dapat bertahan hidup, dan serangga sejenis lainnya seringkali menjadi korban. Seperti ribuan telur serangga ini, hanya 2 yang berhasil menetas, dan sisanya terkubur di perut rekan-rekan mereka.
Setelah melahap telur serangga inilah kedua ulat sutra kecil itu baru dapat tumbuh dan berkembang dengan lancar, kalau tidak maka akan sulit bagi mereka untuk tumbuh dewasa. Kalaupun mereka tumbuh dewasa, kekuatan dan kesaktian mereka akan sangat lemah. Setelah dua ulat sutra kecil melahap semua telur, mereka meringkuk menjadi bola dan tidak bergerak. Setelah beberapa hari, mereka mulai menelan helaian sutra spiritual 7 warna, membentuk dua kepompong 7 warna sepanjang 2 inci yang membungkus diri mereka sendiri. Aku ingin tahu kekuatan magis apa yang dimiliki ulat sutra kecil ini setelah ia keluar dari kepompongnya. Limuran tak kuasa menahan diri untuk tidak menantikannya. Kedua kepompong ini adalah hasil dari ratusan gu api langit yang menyerap saripati api spiritual 7 warna. Mereka pasti memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Limuran mengeluarkan kepompong setiap hari dan meletakkannya di puncak gunung di udara terbuka agar kepompong tersebut dapat menyerap saripati langit dan bumi di sekitarnya. Proses penempelan kepompong berlangsung selama 3 tahun 6 bulan. Akhirnya, suatu pagi, ketika sinar matahari pertama menyinari kepompong, tiba-tiba terdengar suara pop, dan retakan tipis muncul di kepompong. Setengah jam kemudian, sebuah retakan muncul pada kepompong lainnya pada siang hari, kedua kepompong pecah, dan seekor ngengat sepanjang sekitar 1 inci dengan sayap 7 warna terbang keluar dari masing-masing kepompong. Karena limuran telah meninggalkan jejak pengenalan pada telur-telur itu, kedua ngengat itu segera mengelilingi limuran setelah mereka keluar dari kepompongnya. Saat mereka terbang, mereka meninggalkan jejak cahaya 7 warna yang sangat indah. Limuran sangat gembira. Gu api langit akhirnya berevolusi lagi. Meskipun hanya tersisa 2 ngengat, diperkirakan kekuatan magisnya akan semakin besar. Mari kita coba kekuatan gaib mereka. Limuran mendapat ide dan terbang kembali ke guanya bersama kedua ngengat itu. Kemudian, dia memberikan petunjuk kepada kedua ngengat itu melalui pikiran ilahiyahnya. Kedua ngengat itu segera terbang ke dinding batu giok yang sangat kokoh di depan limuran, dan kemudian masing-masing mengepakkan sayapnya, dan segera aliran api spiritual 7 warna menyembur keluar dan berguling ke arah dinding batu. Ketika dinding batu itu bertemu dengan api spiritual 7 warna, ia segera berubah menjadi gumpalan asap hijau dan lenyap, tidak meninggalkan abu. Bukan hanya tembok batu ini saja, tetapi juga beberapa aula batu di dekatnya ditelan oleh api spiritual 7 warna dalam sekejap, dan lenyap sepenuhnya. Limuran terkejut dan buru-buru memerintahkan kedua ngengat itu untuk mencabut api spiritual mereka, sehingga gua tempat tinggalnya tidak langsung terbakar menjadi abu. Sebagian kecil gua limuran terbakar, tetapi limuran biasanya berlatih di gua Langyan. Tidak ada orang luar di dalam gua, dan tidak ada harta berharga, sehingga kerugiannya minimal. Api yang dipancarkan ngengat ini sungguh dahsyat. Jiwa Ibel juga tercengang. Ia berkata, aku samar-samar ingat pernah membaca di buku-buku kuno bahwa ada serangga langka bernama ngengat 7 api, yang konon merupakan serangga langka terbaik yang memiliki atribut api. Mungkinkah ini ngengat 7 api? Limuran tersenyum tipis dan berkata, ngengat ini tidak punya nama. Sayapnya memiliki sinar cahaya 7 warna, dan api yang dipancarkannya juga merupakan api spiritual 7 warna. Bentuknya juga seperti ngengat, jadi menyebutnya ngengat 7 api sangatlah tepat. Mengapa tidak dinamai ngengat 7 api? Ngengat 7 api ini sangat kuat, bisa jadi salah satu jurus pamungkasmu melawan musuh, kata jiwa Ibel. Api spiritual yang disemburkannya begitu dahsyat sehingga bahkan seorang kultivator hebat di tahap tubuh sejati akhir pun akan langsung hancur menjadi abu jika terkena apinya. Limuran juga sangat senang. Berkat bantuan kedua ngengat 7 api ini, kekuatannya meningkat pesat. Bahkan saat menghadapi seorang kultivator hebat di tahap akhir tubuh sejati, ia memiliki beberapa jurus mematikan yang ampuh. Limuran memasukkan ngengat 7 api ke dalam gua Langyan. Xiao Lei, Xiao Bai, dan Pantom Gu sangat takut pada ngengat 7 api dan tidak berani mendekat. Bahkan binatang mitologi Qiongqi, yang tertidur dengan mata tertutup, membuka mata besarnya dan menatap dengan waspada kedua ngengat itu, yang ukurannya hanya 1 inci, setelah merasakan kemunculan 7 ngengat api di dekatnya. Dalam beberapa tahun berikutnya, Guru Yu tinggal menyendiri dengan dalih berlatih beberapa teknik rahasia, dan Limuran bertanggung jawab atas Istana Dewa Gu. Istana Dewa Gu adalah satu-satunya di dunia kultivasi abadi di Laut Selatan. Seperti kata pepatah, pohon besar menarik angin, jadi wajar saja jika ada banyak masalah, tetapi dengan Limuran yang memimpin, semuanya sangat stabil. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, selama Limuran mengambil tindakan secara pribadi, dia pasti akan mampu mengintimidasi pihak lain dan menyelesaikan masalah. Di antara mereka, Yun Bian Sanren, kultivator hebat lainnya di tahap akhir tubuh sejati di Nantianhai, sebenarnya berselisih dengan Istana Dewa Gu mengenai harta yang dapat memadatkan tubuh serangga. Karena harta karun ini merupakan salah satu harta karun yang berulang kali diinstruksikan oleh gurunya, Guru Yuda, untuk dikumpulkan, Limuran menolak menyerah dan harus bertempur sengit dengan Yun Bian Sanren.
Kompetisi antara kedua belah pihak diadakan di aula tertutup, dan tidak ada yang tahu detailnya. Namun, setelah kompetisi, Yun Bian Sanren meninggalkan Istana Dewa Gu dengan sedih, sementara Limuran meninggalkan harta karun ini. Pemenangnya sudah jelas. Setelah pertempuran ini, reputasi Limuran semakin menanjak. Semua kultivator tingkat tinggi di Laut Selatan tahu bahwa wakil kepala istana dari Istana Dewa Gu ini sangat kuat dan jelas bukan orang biasa. Dengan Limuran yang memimpin Istana Dewa Gu dan gurunya di belakangnya seorang kultivator hebat di tahap akhir tubuh sejati, secara alami ia berada di puncaknya, dan posisinya sebagai sekte nomor 1 di Laut Langit Selatan tidak tergoyahkan. Lebih dari 10 tahun kemudian, seperti yang telah diprediksi oleh Guru Yu, wabah serangga terjadi lebih cepat dari jadwal. Limuran ditempatkan di Istana Dewa Gu, memimpin Istana Dewa Gu dan pasukan utama dunia kultivasi Nantian Hai untuk melawan wabah serangga. Selama periode ini, Limuran beberapa kali mencoba menemui Master Yu, memintanya untuk mengeluarkan bunga pengusir serangga dan cairan bunga untuk melawan wabah serangga, tetapi Master Yu tetap menyendiri. Limuran khawatir kultivasi gurunya telah mencapai titik kritis, jadi ia tidak ingin mengganggunya, juga tidak berani mengganggunya lagi. Lagi pula, kekurangan bunga pengusir serangga bukanlah kerugian yang berarti, dan ia tinggal mengirim lebih banyak orang dan wabah serangga masih bisa diatasi. Sebulan kemudian, wabah serangga berangsur-angsur mereda, dan pada saat ini, Tuan Yu akhirnya berhasil menembus penghalang dan muncul. Hal pertama yang dilakukan Yuda Zenren setelah menembus penghalang adalah memanggil semua tetua fase Dharma dari Istana Dewa Gu. Ia berkata, wabah serangga telah muncul, dan kuil akan diaktifkan dalam beberapa hari. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Yuda Zenren melanjutkan, kali ini, karena wakil kepala istana dan yang lainnya telah merebut sejumlah ordo Dewa Gu baru dari Sekte Jimi, istana ini akan mengirimkan lebih banyak kultivator fase Dharma ke kuil Dewa Gu. Setelah kalian memasuki kuil Dewa Gu, kalian tidak perlu khawatir tentang apapun. Pergilah langsung ke tambang batu penyegel surga dan beberapa formasi di tengahnya. Cobalah untuk menggali lebih banyak batu penyegel surga dan hancurkan formasi-formasi itu. Dengan cara ini, kekuatan pembatasan kuil Gu akan sangat melemah. Kemudian, aku, wakil kepala istana, dan para tetua agung lainnya akan memasuki kuil Gu, menemukan sarang serangga di dalamnya, dan menghancurkannya. Tujuan saya adalah membasmi bahaya tersembunyi di kuil Gu, sarang serangga ini. Namun, apakah kita bisa memasuki kuil Gu tergantung pada apakah kita bisa melemahkan kekuatan batasan di dalamnya. Siapapun yang memberikan kontribusi berjasa akan diberi imbalan yang besar. Mereka yang berkinerja sangat baik akan diterima sebagai murid pribadi saya. Semua sesepuh di panggung Dharma tersentuh ketika mendengar ini. Seperti kata pepatah, guru yang baik menghasilkan murid yang baik. Kepala istana Yuda Zenren hanya memiliki satu murid, yaitu wakil kepala istana Limuran yang sangat populer beberapa tahun terakhir ini. Jika aku bisa menjadi murid kedua Yuda Zenren, bahkan jika aku hanya bisa mencapai setengah dari prestasi Yuda Zenren atau Limuran di masa depan, itu sudah cukup untuk membuatku terkenal untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian, kuil Dewa Gu benar-benar muncul entah dari mana di suatu tempat di kehampaan, lebih dari 1000 mil jauhnya dari Istana Dewa Gu. Yuda Zenren, Limuran dan beberapa tetua tertinggi dari tahap tubuh sejati, secara pribadi membawa sekelompok tetua elit dari tahap Dharma ke pintu masuk Istana Dewa Gu. Ketika Limuran melihat istana megah ini melayang di kehampaan, keadaannya sama persis seperti terakhir kali dia melihatnya, tetapi keterkejutan di hatinya tetap sama. Dengan tingkat kultivasi dan kekuatan supernaturalnya saat ini, ia hampir menjadi salah satu makhluk terbaik di dunia ini. Namun, jika ia membangun istana yang begitu megah dan menyegelnya dengan metode spasial yang canggih, sehingga hanya muncul sekali setiap beberapa ratus tahun, dan juga menetapkan batasan yang kuat, yang hanya mengizinkan para kultivator di bawah tahap Dharma untuk masuk dengan token khusus, akan sulit bagi Limuran untuk melakukan semua ini. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa orang yang membangun kuil Gu ini adalah seorang hebat yang kekuatan kultivasinya jauh di atas Limuran. Kemungkinan besar dia bukanlah seorang biksu dari alam bawah sama sekali. Atau mungkin, kuil Gu ini tidak dibangun oleh satu orang, melainkan oleh upaya gabungan beberapa ahli. Namun, di antara mereka, pasti ada seseorang dengan kultivasi yang sangat tinggi. Limuran mengalihkan pandangannya dari kuil Dewa Gu ke para tetua istana Dewa Gu di bawahnya. Para kultivator tahap Dharma ini semuanya telah menerima Ordo Dewa Gu atau Ordo Nirvana, yang memungkinkan mereka memasuki kuil Dewa Gu. Mu Yun adalah salah satu tetua tingkat Dharma. Alasan utama ia bisa mendapatkan Ordo Gu Sen adalah karena Limuran adalah gurunya. Bahkan seorang tetua senior yang pernah datang ke kuil Gu terakhir kali dapat memasuki kuil Gu lagi dengan membawa perintah keheningan di tangannya. Limuran menatap puluhan tetua fase Dharma di bawahnya, dan tiba-tiba raut wajahnya sedikit berubah. Ia merasakan aura familiar dari seorang kultivator muda.
Apakah nama keluargamu Ning? Limuran terbang di depan pria itu dan bertanya padanya. Pemuda itu membungkuk hormat kepada Limuran dan berkata, saya Ning Xianxian, penduduk asli Pulau Ningfeng. Ketika Senior Li menjaga Pulau Ningfeng, beliau pernah melakukan bakti abadi. Anak laki-laki beruntung itulah yang menerima kebaikan hati yang begitu besar dari Senior Li. Saya tidak akan pernah melupakannya. Limuran juga teringat kejadian ini. Saat itu, ia menggunakan cahaya Dharma diri sejati tingkat ke-81 untuk mensucikan Ning Xianxian. Oleh karena itu, bakat Ning Xianxian tentu saja tidak terlalu buruk. Kemampuannya untuk berkultivasi hingga tahap Dharma juga berkaitan erat dengan bakat ini. Limuran tersenyum dan berkata, baiklah, setelah pentahbisan, apakah kamu telah berlatih di Istana Dewa Gu? Bukan begitu, kata pemuda itu, saya selalu menjadi kultivator biasa sampai saya bergabung dengan Istana Dewa Gu 7 atau 8 tahun yang lalu. Begitu, Limuran mengangguk. Sepertinya Ning Xianxian cukup cakap, menonjol di antara rekan-rekannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan Ordo Dewa Gu. Setelah Guru Yu memberikan beberapa instruksi lebih lanjut secara pribadi, ia memerintahkan para tetua tahap penampakan Dharma ini untuk memasuki kuil Dewa Gu. Tetua Lin dan tetua senior lainnya, bersama dengan Mu Yun, Ning Xianxian dan yang lainnya, mengaktifkan Ordo Dewa Gu atau Ordo Kepunahan dan memasuki cahaya spiritual terlarang di pintu masuk kuil Dewa Gu. Guru Yu dengan cemas menunggu para tetua fase Dharma ini melonggarkan batasan-batasan kuil Gu. Biasanya ia tenang dan kalem, tetapi saat ini, wajahnya dipenuhi antisipasi dan kegugupan. Guru, kenapa kau begitu peduli? Limuran menasihati. Sekalipun aku tidak bisa sepenuhnya melemahkan batasan kuil Gu kali ini, aku masih bisa menghancurkan sebagian besarnya. Saat kuil Gu dibuka lagi nanti, aku pasti bisa mencapai tujuanku dalam sekali jalan. Saat itu tiba, belum terlambat bagi kita untuk membasmi sarang serangga di kuil Gu sepenuhnya. Kuil Gu telah ada selama ribuan tahun, jadi meskipun dibiarkan bertahan selama 2 atau 300 tahun lagi, itu tidak akan menjadi ancaman besar. Yuda Zenren mengangguk dan berkata, benar. Aku sudah menunggu ribuan tahun, jadi 2 atau 300 tahun lagi tidak akan ada bedanya. Limuran tercengang ketika mendengar ini Tuan telah menunggu selama ribuan tahun. Yuda Zenren terkekeh dan berkata, Guru, maksud saya adalah semua kepala istana Gusen kita sebelumnya telah merencanakan ini selama ribuan tahun, dan sekarang Guru akan mewujudkannya. Guru sangat gembira dan membuat kesalahan dalam kata-katanya. Begitu, Limuran tersenyum tipis dan mengangguk, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Namun, saat Limuran berbalik, niat membasmi yang nyaris tak terlihat terpancar di matanya, tetapi itu cepat berlalu dan tidak seorang pun menyadarinya. Para kultivator tahap tubuh sejati diam-diam menunggu hasil dari para tetua tahap citra Dharma. Tiba-tiba, ekspresi Limuran berubah. Ia mengeluarkan jimat giok transmisi suara dari tangannya dan menghancurkannya. Kemudian sebuah pesan suara terdengar di telinganya. Mendengar ini, senyum perlahan mengembang di bibir Limuran. Ia kemudian mengirim pesan suara kepada Yuda Zenren, guru sungguh berwawasan jauh. Taoist Tianling dan sisa-sisa sekte Jiemi lainnya memanfaatkan ketidakhadiran kami di Istana Gusen untuk menyelamatkan Si Feng dan anggota inti sekte Jiemi lainnya dari sel penjara kami. Untungnya, saya mengikuti instruksi guru dan membuat persiapan sebelumnya. Namun, mereka gagal menyelamatkan dan malah terjebak. Sayang sekali Taoist Tianling memiliki kekuatan magis yang luar biasa dan masih berhasil melarikan diri. Namun, menurut orang kepercayaan saya, serangga ibel Taoist Tianling kemungkinan besar terluka parah karenanya. Bagus sekali, kata Yuda Zenren sambil mengangguk senang. Tidak apa-apa kalau kita tidak bisa menangkap Taoist Tianling. Lagi pula, dia serangga ibel dengan kultivasi yang sangat tinggi. Kecuali kita bersama kalian, kita tidak bisa membasminya atau menangkapnya hidup-hidup. Tapi kalau kita bisa melukainya parah, dia tidak akan bisa menggagalkan rencana besar kita. Selama aku bisa memasuki kuil Dewa Gu, aku tidak perlu khawatir serangga ibel ini akan berbuat sesuka hatinya. Limuran bertanya, saya punya satu pertanyaan yang tidak saya mengerti. Karena guru tahu bahwa Taoist Tianling akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan Si Feng dan yang lainnya, mengapa beliau tidak menyergap mereka sendiri di sana? Yuda Zenren menghela napas dan berkata, kau tidak tahu ini. Taoist Tianling sangat mahir dalam Taoisme dan sangat mengincar Istana Gusenku. Dia telah menempatkan banyak mata-mata di Istana Gusen. Jika guruku tetap di Istana Gusen dan tidak keluar, Taoist Tianling pasti tidak akan tertipu. Meskipun ada banyak kultivator di Istana Gusen, kaulah satu-satunya yang benar-benar dapat memperoleh kepercayaanku dan memiliki kemampuan untuk mempercayakan tugas-tugas penting kepadaku. Limuran mengangguk dan berkata, Tuan, Anda benar. Taoist Tianling, serangga ibel itu, telah hidup selama ribuan tahun. Dia telah merencanakan sesuatu untuk melawan Istana Dewa Gu,
dan dia pasti sudah memasang jaring mata-mata. Terakhir kali saya berhasil menghabisi Sekte Jiemi sekaligus, itu karena saya baru saja kembali ke Istana Dewa Gu. Taois Tianling tidak mengenal kemampuan saya dan kurang waspada, itulah sebabnya saya cukup beruntung untuk berhasil. Yuda Zenren tersenyum dan berkata, jadi, karena kau berhasil menenangkan Sekte Jiemi, aku sepenuhnya percaya padamu. Aku tidak akan mempercayai kultivator lain di Istana Gusen. Dan selama bertahun-tahun, kau tidak pernah mengecewakanku. Bahkan Yunbian Sanren, seorang kultivator tubuh sejati tingkat akhir yang disihir oleh Taois Tianling dan datang untuk menggangguku, juga ditolak olehmu. Hal ini membuatku bisa berkonsentrasi pada retret dan mempersiapkan diri untuk acara besar itu. Kau telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Ini adalah tanggung jawabku sebagai murid, aku tidak berani mengambil tanggung jawab itu, kata Limuran ringan. Guru Yu mengangguk lagi, memuji Limuran. Setengah bulan kemudian, masih belum ada pergerakan dari Kuil Gu, dan Guru Yu pun makin cemas. Limuran menasihati, Guru, jangan khawatir. Kuil Gu biasanya buka selama sebulan. Kali ini, kami telah melonggarkan batasannya, jadi mungkin batas waktunya bisa sedikit diperpanjang. Dengan kata lain, para junior di tahap fase Dharma masih memiliki setidaknya setengah bulan untuk lebih melonggarkan batasan Kuil Gu. Guru Yu mengangguk pelan, mengetahui bahwa tidak ada gunanya khawatir. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan Kuil Gu di udara bergetar hebat. Kemudian, tirai cahaya terlarang di pintu masuk Kuil Gu pun melemah drastis. Kemudian, beberapa sinar cahaya menyambar Kuil Gu dari udara tipis dan berubah menjadi sosok-sosok. Mereka adalah beberapa tetua fase Dharma yang telah memasuki Kuil Gu sebelumnya dan kini sedang meninggalkan kuil. Mu Yun adalah salah satunya. Ia membungkuk kepada Limuran dan berkata, Guru, formasi inti telah dihancurkan oleh saya dan yang lainnya. Mendengar ini, Guru Yu sangat gembira. Ia segera memberi instruksi kepada Limuran, Muran, Guru punya tugas penting untukmu. Kamu dan beberapa rekan magang akan tinggal di sini dan menjaga pintu masuk. Jangan biarkan sisa-sisa Taois Tianling dan penjahat lainnya, atau orang luar lainnya, memasuki Kuil Gu. Biarkan Guru sendiri yang masuk ke kuil dan membasmi sarang serangga itu. Limuran menerima perintah itu dengan sungguh-sungguh dan berkata, murid pasti akan membantu Guru dengan segenap kekuatannya. Guru Yu mengangguk puas, lalu mengeluarkan perintah pemusnahan, yang dalam seberkas cahaya, terbenam di pintu masuk Kuil Gu dan langsung lenyap. Setelah menyaksikan Guru Yu menghilang, Limuran mengirim pesan suara kepada Mu Yun dan bertanya, apakah kamu telah menyelesaikan semua yang aku minta? Mu Yun mengangguk dan menjawab, Tuan, jangan khawatir. Semuanya telah dilakukan sesuai instruksi Anda. Hanya saja saya tidak mengerti maksud Anda. Kau tak perlu terlalu banyak mengerti saat ini. Mungkin kau akan segera tahu alasannya, kata Limuran ringan. Saat Limuran berbicara, dia diam-diam mengaktifkan catatan transmisi suara di lengan bajunya. Setelah itu, Limuran berkata kepada 7 atau 8 biksu Istana Dewa Gu di dekatnya, kemarilah, ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian. Baik, mendengar ini, beberapa kultivator tahap tubuh sejati dan beberapa kultivator tahap Dharma segera terbang ke sekitar Limuran dan dengan hormat menunggu instruksi Limuran. Status Limuran di Istana Dewa Gu sungguh luar biasa. Bahkan para kultivator di tahap awal tubuh sejati mereka pun sangat menghormatinya, dan ia jelas memiliki kekuatan seperti itu dan pantas mendapatkan rasa hormat dari para kultivator ini. Maafkan aku, gumam Limuran dalam hati, lalu tiba-tiba mengeluarkan lebih dari selusin jimat penyegel tingkat atas jimat imobilisasi dan pengunci jiwa. Limuran dengan terampil mengaktifkan jimat-jimat ini satu persatu, dan kemudian mereka berubah menjadi sinar cahaya spiritual dan menembus ke dalam tubuh para kultivator tersebut. Para kultivator ini tidak pernah menyangka bahwa wakil kepala istana Limuran akan tiba-tiba menyerang mereka, jadi mereka tidak punya waktu untuk melawan. Saat mereka menyadari ada yang tidak beres, mereka sudah disegel dengan jimat yang melumpuhkan. Tak hanya tak bisa bergerak, mereka juga tak bisa menggerakkan kekuatan sihir dan kesadaran spiritual mereka. Mereka pun mengerang dan pingsan. Mu Yun diam-diam terkejut saat melihat pemandangan ini, tetapi dia tidak berani bertanya lebih banyak. Mereka seharusnya ada di sini. Limuran menatap ke langit. Benar saja, beberapa berkas cahaya terbang menuju tempat ini dengan kecepatan luar biasa dan tiba dalam sekejap. Salah satu di antara mereka memiliki aura yang tak terduga, dia adalah Taois Tianling. Ada orang lain yang auranya sama kuatnya. Dia adalah Yunbian Sanren, seorang kultivator hebat di tahap akhir tubuh sejati yang pernah bertarung melawan Limuran. Dua lainnya adalah Si Feng dari Sekte Jiemi dan lelaki tua bermarga Wu, dua kultivator di tahap awal tubuh sejati mereka. Secara logika, orang-orang ini seharusnya menganggap Limuran sebagai musuh bebuyutan mereka,
Tetapi ketika mereka melihat Limuran, mereka semua membungkuk dan memberi hormat, tampak cukup sopan. Pencuri tua itu dan tuanku sudah memasuki kuil Gu. Ayo masuk sekarang, kata Limuran. Baik, Taois Tianling dan yang lainnya setuju, masing-masing mengeluarkan token Ordo Keheningan. Taois Tianling juga mengeluarkan token tambahan dan menyerahkannya kepada Limuran. Limuran memberi instruksi kepada Mu Yun, singkirkan sementara para biksu Istana Dewa Gu yang tak sadarkan diri ini, dan sampaikan perintah dari Ben Zhenren bahwa tidak seorang pun diizinkan mendekati Istana Dewa Gu. Baik, Guru. Mu Yun setuju. Limuran, Taois Tianling dan yang lainnya mengaktifkan Ordo Diam dan memasuki kuil Dewa Gu. Dalam sekejap cahaya, Limuran muncul di suatu tempat di kuil Gu, dan Taois Tianling dan yang lainnya ada di sampingnya. Limuran berkata, aku telah mengatur agar seorang kepercayaan yang berkultivasi fase Dharma memasuki kuil Dewa Gu lebih dari setengah bulan yang lalu. Mengikuti instruksi rekan Taois Tianling, mereka menggunakan formasi pembatas kuil Dewa Gu untuk membuat lapisan pembatas tambahan, yang menyegel sementara ruang di lantai 6 kuil Dewa Gu. Jika pencuri tua itu ingin memasuki area inti kuil Dewa Gu, ia harus terlebih dahulu menembus lapisan pembatas itu. Meskipun dengan tingkat kultivasi dan metodenya, pembatas ini tidak cukup untuk menjebaknya, setidaknya dapat menundanya untuk waktu yang cukup lama. Pendeta Tao Tianling bertanya, menurut perkiraan rekan Tao Li, berapa lama kita bisa menahan penjahat tua itu? Setidaknya setengah jam, paling lama 2 jam. Jawab Limuran. Hanya setengah jam, agak terburu-buru. Pendeta Tao Tianling mengerutkan kening. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo kita lewati jalan rahasia menuju area inti kuil Gu. Jalan rahasia ini hanya diketahui olehku dan beberapa murid intiku. Tapi aku sudah memasang penghalang pikiran di sekeliling semua orang, mencegah mereka mengungkapkan informasi ini. Aku ragu pencuri tua itu juga tahu tentang jalan rahasia itu. Bagus sekali, kata Yunbian Sanren. Saya seorang kultivator penyendiri di dunia kultivasi abadi Laut Langit Selatan, dan saya tidak ingin ikut campur dalam urusan berbagai sekte. Namun, masalah ini menyangkut keselamatan banyak nyawa di seluruh Laut Langit Selatan, dan saya tidak berani menghindar. Pendeta Tao Tianling berkata, kali ini, dengan bantuan saudara Yunbian yang saleh dan kaki tangan saudara Li, penjahat tua itu pasti akan jatuh ke dalam perangkapnya dan dikutuk. Jika kita bisa mencapai sesuatu yang hebat kali ini, kalian berdua akan memberikan kontribusi yang luar biasa. Limuran berkata dengan tenang, aku hanya ingin menyelamatkan tuanku dari penjahat tua itu. Dia telah berada dalam cengkeraman tuanku selama lebih dari 200 tahun, dan aku khawatir jiwanya sudah sangat lemah. Dia telah menguasai tubuh tuanku, dan kecuali kita bisa membuatnya pergi sendiri, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Jika kita melawannya secara langsung, bahkan jika kita berhasil menang, nyawa tuanku pasti akan terancam. Taois Tianling berkata, rencana rekan Taois Li untuk membalikkan keadaan sungguh brilian. Jauh lebih baik daripada menghadapi penjahat tua itu secara langsung. Jika kita menghadapinya secara langsung, bahkan jika kita bisa mengalahkannya bersama-sama, dia akan mampu melarikan diri dengan roh primordialnya. Roh primordialnya sangat misterius dan sulit dihancurkan sepenuhnya. Jika dia terus bersembunyi di Laut Selatan, dia mungkin bisa terus menghancurkan dunia abadi ribuan tahun dari sekarang. Dan strategi rekan Daois Li akan memungkinkan pencuri tua itu mendapatkan keinginannya dan memasuki kuil Dewa Gu. Dia kemudian akan menemukan tubuh serangganya yang tersegel di dalam kuil. Dia kemudian akan mengekstrak roh primordialnya dari tubuh guru rekan Daois Li, Master Yu, dan menyatukannya dengan tubuh serangga itu. Saat itulah dia paling rentan, dan juga paling ceroboh. Jika kita mengikuti rencana awal dan mengepung penjahat tua ini, kita pasti akan mengalahkannya. Dan jika jiwanya baru saja menyatu dengan tubuh serangganya, jiwanya tidak akan bisa meninggalkan tubuhnya dalam waktu singkat, dan dia tidak akan bisa melarikan diri sebagai jiwa untuk sementara waktu. Kita akan bisa menghancurkannya sepenuhnya, menghancurkan tubuh dan jiwanya, dan mengakhiri masalah-masalahnya di masa depan. Mendengar ini, Yunbian Sanren mengangguk dan berkata, rencana ini memang sangat brilian. Berkat kepercayaan besar pencuri tua itu kepada rekan Daois Li, ia mampu menyusun rencana besar ini. Semoga semuanya berjalan lancar untuk kita. Pada titik ini, Yunbian Sanren menghela napas pelan dan berkata perlahan, aku tak pernah membayangkan bahwa selama ribuan tahun, para penguasa Istana Dewa Gu secara diam-diam dirasuki dan dikendalikan oleh pencuri tua itu. Pencuri tua ini telah menyembunyikannya dengan sangat baik, tanpa meninggalkan cacat sedikit pun. Jika bukan karena bukti kuat dari Taois Tianling, aku tak akan berani mempercayainya. Taois Tianling tersenyum tipis dan berkata, masalah ini memang luar biasa. Wajar jika kau tak menduganya. Tapi rekan Daois Li telah membuatku terkesan. Rekan Daois Li bahkan mulai meragukan identitas pencuri tua itu sebelum aku menunjukkan buktinya. Dia sangat tajam, namun tetap tenang dan kalem, terus menyanjung pencuri tua itu.
Aku sangat mengaguminya. Jika bukan karena bantuan rahasia rekan Daois Li, bagaimana mungkin kita bisa menampilkan pertunjukan sebagus ini di depan pencuri tua yang licik itu, dan bagaimana mungkin kita bisa menyusun rencana hari ini? Limuran tersenyum pahit dan berkata, rekan Taois Tianling, tak perlu terlalu memujiku. Kuharap kita benar-benar bisa membasmi penjahat tua itu, kalau tidak, itu hanya akan merugikannya. Jangan khawatir, rekan Daois Li. Taois Tianling berkata dengan percaya diri, orang tua ini dan pencuri tua itu awalnya adalah dua serangga gu di bawah guru yang sama. Kekuatannya hanya sedikit lebih tinggi dariku. Rekan Daois Li memiliki kekuatan yang luar biasa, dan dengan bantuan saudara Yun Bian dan orang tua ini, kita pasti bisa membasmi pencuri tua itu. Limuran mengangguk pelan. Kekuatannya sebelumnya sudah sangat kuat, dan sekarang dengan bantuan 7 ngengat api, dia memang lebih percaya diri. Yun Bian Sanren berkata, guru rekan Daois Tianling pastilah kultivator kuno dan kuat yang membangun kuil gu ini. Cek, aku penasaran kultivasi dan kekuatan magis macam apa yang dimiliki senior itu hingga mampu membangun harta karun spasial yang begitu megah dan memasang batasan canggih yang telah bertahan selama lebih dari 10.000 tahun. Taois Tianling tersenyum dan berkata, sebenarnya, nama asli kuil gu adalah kuil sunyi, tetapi hanya sedikit yang tahu. Kultivasi guru saya secara alami sangat tinggi. Sejujurnya, guru saya sama sekali bukan seorang kultivator dari dunia ini, melainkan seorang kultivator spiritual dari dunia spiritual. Tingkat kultivasi guru saya juga tak terbayangkan oleh para kultivator di alam bawah. Tingkat kultivasinya sebanding dengan pemilik asli pedang Xuan Guang di tangan rekan Taois Li guru Xuan Guang. 10.000 tahun yang lalu, pencuri tua itu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengkhianati sang guru. Kebetulan sang guru hendak kembali ke dunia roh bersama para praktisi spiritual lainnya. Jika mereka melewatkan kesempatan itu, mereka akan terdampar di dunia ini, tak dapat kembali. Sang guru tidak punya waktu untuk menemukan dan menaklukkan pencuri tua itu, jadi ia terpaksa meninggalkanku untuk mencegahnya membuat masalah dan melakukan kekejaman di dunia yang tak tertandingi ini. Butuh waktu lama bagiku untuk melacaknya sebelum aku mengetahui bahwa pencuri tua itu telah berubah menjadi manusia sejati Taigu, mendirikan istana Dewa Gu, dan berencana untuk menangkap tubuh serangga ibel yang tersegel di kuil sunyi. Aku kemudian mendirikan sekte sunyi dan diam-diam memperkuat kekuatan terlarang kuil sunyi, mencegah rencana pencuri tua itu terwujud. Untuk menyembunyikan identitasnya, pencuri tua itu kemudian merasuki para kultivator lain dari istana Dewa Gu, dan terus berada di dunia kultivasi abadi sebagai kepala istana Dewa Gu. Gelar Tuan Taigu masih berlanjut hingga saat ini. Siapa sangka para kepala istana Dewa Gu dari generasi ke generasi ternyata dikendalikan oleh roh serangga ibel yang sama. Aku tahu aku bukan tandingan penjahat tua itu, dan aku belum pernah mengembangkan bakat sejati yang bisa mewarisi harta peninggalan tuanku yang secara khusus mengendalikan serangga ibel itu. Karena itu, aku terpaksa beroperasi secara rahasia, menjaga kerahasiaan. Meskipun aku telah berselisih dengan penjahat itu beberapa kali selama beberapa ribu tahun terakhir, aku berhasil membuatnya tidak menyadari niatku. Dia mungkin tidak tahu sebelumnya bahwa tuanku secara khusus meninggalkanku untuk menghadapinya sebelum naik ke dunia roh. Namun, kemudian, rekan Daois Li secara tidak sengaja menemukan identitas saya sebagai serangga ibel dan melaporkannya kepada pencuri tua itu. Pencuri tua itu kemudian menyadari bahwa saya sebenarnya tinggal di alam bawah ini untuk menghadapinya. Pencuri tua itu pasti lebih ingin menyatu dengan tubuh serangga ibel untuk menghindari masalah lebih lanjut. Limuran dan yang lainnya berdiskusi sambil bergegas menuju jalan rahasia. Tak lama kemudian, mereka tiba di pintu masuk lorong. Namun, Limuran dan yang lainnya melihat sekeliling dan hanya melihat sebuah bukit biasa, tanpa pintu masuk misterius sama sekali. Jalan rahasianya ada di sini. Tanya Yun Bian Sanren bingung. Bahkan dengan kultivasi tubuh sejati tahap akhirku, aku tidak menemukan kekurangan apapun. Kalau semudah itu terlihat, bagaimana mungkin kita bisa menyembunyikannya dari pencuri tua itu? Pendeta Tao Tianling tersenyum tipis dan mengeluarkan sebuah segel kuno berbentuk persegi dari dadanya. 670.